SC harus ada 4, menggunakan MBTI juga teman-teman bisa pecah, tapi di dalam organisasiku aku menggunakan Wealth Dynamic atau Talent Dynamic, yaitu House of Dynamo, House of Blaze, House of Tempo, dan House of Steel. Gitu 4. Uniknya lagi pada saat aku implement ini, urusan HR seperti terlambat, SP, atau tidak masuk, atau melakukan pelanggaran, semua yang berhubungan di dalam kantor itu menjadikan poin. Contoh paling gampang, di per video kali ini dibuat, house yang paling tinggi saat ini adalah Tempo. Nah, dari 4 houses ini kita mengadakan satu season, yaitu 3 bulan dengan 12 game. Misalkan kita baru mengadakan stand up comedy, jadi kita kumpulin semua orang, ada masing-masing house dari 4 houses itu nurunin 2 orang, jadi ada 8 stand up comedian yang bertanding untuk mendapatkan poin. Lalu kita sudah melakukan Mobile Legend. Waduh, ada 4 tim dari masing-masing houses diadu Mobile Legend. Di video sebelumnya aku udah bahas tentang Dean yang menurutku anak unik, suka gaming. Kali ini kebalikannya. Seorang entrepreneur di kantorku yang sekarang sudah memiliki PT juga bareng aku, bernama Randi Nugraha. Mobilnya Porsche. Di video kali ini aku akan bahas bagaimana Randi Nugraha bisa sukses sebagai entrepreneur di kantor kita. Ya, Randi Nugraha yang pertama kali menjabat di kantorku sebagai staff admin. Dia adalah seorang yang menurutku gaptek karena waktu itu aja mesen Gojek nggak bisa, tapi sekarang udah ngiklan Facebook, bikin platform sendiri, udah orang gila nih sekarang nih. Nah, dia juga sempat meneruskan usaha orang tuanya, yaitu jual beli batako alias toko bangunan. Yang unik dari dia adalah setahun berjalan sama hasil bikin produk yang aku nggak pernah bisa nembusin omsetnya, dia berhasil mendatangkan 3,5 miliar per bulan. Ini orang menurutku pas jalan tuh kayak bagus banget operasionalnya. Permasalahan dia waktu itu adalah dia tidak mau disalahkan atas semua kejadian yang terjadi di dalam hidup dia, dan akhirnya dia keluar dari kantor kita. Dia bikin PT sendiri. Terus setelah dia bikin PT sendiri, 3 bulan berjalan, ternyata dia baru memahami apapun yang aku omongin dalam setahun ke belakang. Per video ini dibuat, dia sudah berhasil membangun entrepreneurs.id dari nol tanpa sentuhan aku sedikit pun. Dia sudah menjadi seorang yang intrapreneur yang menurutku nggak perlu arahanku sama sekali. Dia cuma menanyakan apa yang perlu ditanyakan. Aku tuh nggak pernah kayak ran ini. Dia jalan sendiri, udah ada kayak mindsetnya udah tepat banget. Ini aku bikin Q&A supaya teman-teman lebih memahami Randi itu siapa. Oke, halo, kenalin, namaku Muhammad Randi Nugraha. Saat ini aku berumur 27 tahun. Saat ini juga aku lagi menjabat sebagai CEO-nya dari Entrepreneurs.id, salah satu platform media edukasi bisnis. Kurang lebih background aku, pendidikannya adalah salah satu sarjana Fakultas Teknik Geologi. Punya background keluarga juga, seorang pengusaha dari kakek, itu udah 60 tahun bisnisnya, toko bangunan. Tapi karena waktu itu aku ngerasa bisnis ini udah nggak bisa dikembangin lagi, dan aku coba ngerasa pengen banget punya mindset baru, punya skill set baru. Akhirnya aku memutuskan untuk resign. Oke, yang menjadi tanggapan keluarga sekarang tentunya bangga banget sama pencapaian yang aku sekarang, karena tadinya keluarga termasuk, walaupun punya background pengusaha, tapi ibu aku itu backgroundnya adalah karyawan, dan dia sangat menentang anak-anaknya bisa menjadi pengusaha lagi gitu. Tapi setelah berjalan cukup bangga karena mungkin nggak nyangka kali ya, karena 2017, 2018 aku lulus itu nggak ada satu perusahaan pun yang mau nerima ataupun nge-hire aku sebagai karyawan. Akhirnya aku memutuskan untuk jadi admin toko bangunan. Nah, kenapa keluarga aku bangga saat ini? Karena dari admin toko bangunan kok karirnya bisa secepat ini, dalam 3 tahun bisa jadi salah satu pimpinan di perusahaan startup teknologi gitu. Itu yang buat kurang lebih, oh ternyata serius kerjanya, ternyata ada hasilnya. Yang dimana dulu mungkin story-nya sampai harus diputusin pacar
yang udah 9 tahun. Sedih sih sebenarnya ceritanya teman-teman. Tapi dari situ belajar bahwa emang sebagai cowok, sebagai laki-laki emang harus punya effort lebih, harus bisa punya penghasilan, harus bisa naikin derajat diri sendiri dulu sebelum bisa punya tanggungan gitu. Dari 2018 itu aku kerja cuma menjadi admin staff gitu ya. Terus aku belajar gimana caranya jadi pengusaha langsung sama CEO-nya perusahaan ini. Terus dibimbing langsung. 3 bulan itu brainstorming, terus dikasih kepercayaan untuk bisa menjadi salah satu event manager. Kenapa? Karena aku ngelihat di situ masalahnya cukup besar, padahal revenue perusahaan paling besarnya ada di sini. Dan di mana yang lain itu menolak akan tanggung jawab, aku memilih untuk ngambil tanggung jawab itu. Aku megang event manager itu dari Desember 2019, terus di bulan Maret, 3 bulan setelah aku pegang, itu kita bisa tembus 3,5 miliar. Jadi perusahaan ini kurang lebih saat itu udah established selama 4 tahun, terus baru pernah hit di 3,5 miliar. Dan aku dengan 3 orang timku, itu nge-prepare 24 event sampai cross border, sampai Filipina. Waktu itu juga kita sempat event sampai Singapura. Kondisinya cuma 3 orang, tapi kita bisa ngoptimize itu sampai angka 3,5 miliar. Menurutku di situ. Terus pencapaianku yang lainnya adalah saat ini untuk entrepreneurs, aku nggak nyangka bahwa 1 tahun growth kita itu benar-benar eksponensial banget. Dari follower cuma 10.000, sekarang kita ada di 150.000. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Kita udah berhasil ngejalanin event 100 event lebih setahun. Dengan ngundang lebih juga dari 100 brand. Terus yang aku rasa juga saat ini kita udah banyak dikenal orang karena iklan kita cukup masif. Dan selain itu bisnis yang aku jalankan profitable dan impactful. Nggak cuma ngomongin tentang bisnisnya cuan aja, tapi bisnisnya profitable. Bulan ini, terutama di bulan Agustus, kita naik 175% dari bulan lalu. Yang kedua, itu bisa ngebantu banyak orang. Gitu, dimana satu eventnya mungkin sekarang di 1.000, 1.500 itu udah menjadi standar bisnisnya dari entrepreneurs.id gitu. Peran perusahaan menurutku yang paling besar adalah dari sisi leadership-nya, dari sisi owner-nya, yang benar-benar menurutku sangat ngerubah mindset aku sebagai seseorang. Tadinya mungkin orientasinya hanya uang, juga karir, jenjang karir, yang dimana sekarang orientasiku berubah jadi membantu banyak orang. Poin kedua adalah skill. Karena kita sekarang terjun di bisnis teknologi, banyak banget knowledge yang di luar sana masih awam. Sedangkan kita bisa dapat upgrade skill itu harian. Itu yang ngebuat aku ngerasa peran perusahaan itu penting banget di sini. Coaching, mentoring, terus lingkungan yang positif, ngasih impact dan bantuan ke banyak orang. Menurutku itu. Jadi sifat aku yang aku rasa paling besar banget impact-nya adalah mindset untuk bisa objektif terhadap suatu hal. Go big or go home kalau aku. Dulu aku bandelnya nggak setengah-setengah. Selama kuliah aku full bandel. Tapi kalau misalkan udah jadi orang benar, itu harus benar-benar full jadi orang benar. Gitu. Jadi nggak setengah-setengah, nggak ada tuh abu-abu di aku. Adanya mau hitam atau mau putih. Rencana aku ke depannya adalah nemuin lagi strategi-strategi gimana caranya supaya aku bisa bantu banyak orang melalui perusahaan ini. Jadi ketika perusahaan ini punya produk yang dimana itu aku yakin bisa ngebantu melalui edukasi dan juga teknologi, aku pengen nyebarin itu sebanyak-banyaknya gitu. Jadi mungkin aku jadi mediatornya. Itu strategiku. Ini mungkin bisa jadi refleksi aku yang mungkin juga bisa jadi buat teman-teman. Go big or go home. Gitu. Jadi kalau misalkan mau ngelakuin sesuatu, jangan setengah-setengah. Hasilnya pun juga akan setengah-setengah. Gitu. Kalau mau jadi pengusaha, ya 100% jadi pengusaha. Kalau emang pengen jadi ngebantu banyak orang, ya 100% mau bantu banyak orang. Gitu sih. Kalau misalkan mau rusak sekalian. Gitu. Itu kalau aku kayak gitu. Tapi ini bisa dijadiin pelajaran, masukan, ataupun nggak sama sekali.
Tes, halo, halo teman-teman, suaraku masuk nggak ya? Aman ya suaraku ya? Oke, harusnya udah masuk. Kalau boleh, ini ada kekurangan apa? Boleh nih dicek dulu nih, suaranya udah oke atau belum kan? Kameranya kurang sedikit deh. Kali ini aku langsung bawa timnya aja sekalian. Jadi kalau teman-teman nanya, ntar bisa dibantu sama satu tim. Gitu. Yang udah masuk, boleh dong say hi dulu nih, biar aku tahu nih ada orangnya nih. Nggak, tapi ini. Cek. Ya, yang udah masuk. Boleh say hi. Hai, Om Tony. Oh, masih sedikit nih yang say hi nih. Padahal ada 2.000 orang nih. Waduh. Halo Om Faisal ganteng. Halo Om Aidil. Halo Om. Nih ada Om Obi. Layarnya kecilan. Aku setting layar dulu. Sembari ini. Oh boleh. Kamu lagi nggak bikin? Konten paling nggak? Sibuk nggak? Nggak. Ikutan nih kalau nggak sibuk. Bandung hadir. Oh, mic-nya kurang dekat nih. Gini ya. Halo. Tes. Cek. Aku ganti posisi kalau kayak gitu coba. Oh, berarti aku di sini ya, Mas? Boleh, kalau mau. Boleh. Kayak gini udah oke belum? Apakah kayak gini sudah oke? Bandung hadir, Om Setiawan. Nih teman-teman, mic-nya udah oke belum? Belum? Udah oke atau belum? Boleh diinfokan. Aku akan membawakan topik yang cukup menarik hari ini, yaitu adalah apa ya topiknya? Rekrutmen. Jadi topik kali ini yang akan aku bahas adalah rekrutmen. Ini untuk teknikal udah oke ya teman-teman ya, udah nggak ada masalah ya. Ini takutnya ada masalah. Saya zoom kemana? Nah, zoom. Nggak ada masalah ya, kurang jelas mas suaranya. Saya kalau gitu aku coba dengerin dari sini. Cek satu. Ini kurang jelas juga nih teman-teman. Hah? Udah jelas belum? Udah jelas. Oh udah jelas. Atau mungkin tes yang lain, mic aku atau mic yang Mas Randi. Coba kamu. Oke, halo. Masuk nggak suaranya? Apakah suara aku masuk? Masuk nggak? Masuk. Kamu masuk. Cek gimana? Udah. Suaranya. Udah masuk ya? Udah. Oke. Kalau gitu aku langsung aja kita share. Om Farus mungkin ini speakernya dari Cina kali ini Om Farus nih. Jadi ini efeknya aku kurangin dulu. Suara aku paling bagus katanya. Paling Hoki. Suara Randi clear. Iya, makin clear. Farusnya ketawa. Ya, aku share screen tuh ya. Share screen dulu. Di topik hari ini teman-teman yang akan aku bahas adalah rekrutmen. Layarnya udah kelihatan ya teman-teman ya, aman ya? Aman ya. Tapi ini kenapa suaranya agak echo ya? Kayak berdengung gitu ya, nging gitu ya. Jadi kurang oke. Tapi masih bisa didengar kan ya? Aman ya. Oke. Jadi topik hari ini adalah rekrutmen yang sebenarnya aku menemukan di beberapa hal, ini juga perjalanan rekrutmenku. Hari ini topiknya cuma 5. Itu how to recruit, who to recruit. Kita pakainya di sini saat ini pakainya namanya modelnya group recruitment, agreement, dan talent scouting. Rekaman udah masuk ya? aman. Oke, jadi kita mulai dari satu, judulnya adalah how to recruit. Untuk how to recruit teman-teman, itu aku sarankan apapun yang teman-teman mau jalankan, mulai selalu menggunakan manajemen training. Mau teman-teman itu kayak kemarin kan ada Om Ferry ya, kalau nggak salah Om Ferry itu kan Rotary Bintaro ya, dia AC bisnisnya ya. Itu mungkin Om Ferry ngerekrutnya technical langsung tuh technician gitu. Padahal banyak juga tuh lulusan-lulusan di luar sana yang technician juga ngambilnya jurusannya teknisi apa kayak aku nggak tahu, teknisi mesin kali ya jatuhnya, nggak tahu apa. Itu juga bisa direkrut untuk dijadikan manajemen trainee dengan harapan nanti dia buka cabang sendiri. Tapi untuk kamu buka cabang sendiri ya kamu harus tahu dari nol dong. Kamu nggak bisa asal jadi megang cabang langsung, nggak bisa asal-asalan langsung. Hari ini saya rekrut, besok kamu megang cabang, ya kamu harus tahu dari nol bagaimana prosesnya untuk ngurusin AC-nya, bagaimana proses untuk ngurusin customer-nya di dalam pada saat ketemu customer dan seterusnya. Jadi menggunakan manajemen training ini, Om Ferry dari Rotary Bintaro
bisa mulai membangun orang dari nol, di mana nolnya adalah turun di lapangan, gitu. Namanya juga manajemen training. Sebelum kamu jadi manajer, ya training dulu, kurang lebih gitu. Definisinya apa sih sebenarnya teman-teman manajemen training? Yang paling gampang adalah manajemen training adalah bagian dari program perusahaan untuk lulusan baru, ya, untuk lulusan baru yang tidak memiliki pengalaman, di mana mereka diberikan pelatihan yang tepat di setiap departemen perusahaan, lalu dievaluasi oleh manajer atau senior manajer dan ditempatkan di departemen yang mereka kuasai. Jadi bukan kita paksa, tapi kamu menguasainya apa, kamu maunya apa. Kalau kamu technician tapi kamu nggak mau nggak mau megang mobil, ya nggak usah jadi teknisi. Kalau kayak gitu, kamu jadi akunting aja, ngapain juga sekolah teknik mesin tapi kamu nggak mau megang mesin dan seterusnya. Jadi harus yang dikuasai oleh mereka. Nah, kalau belum dikuasai gimana Mas Faisal? Kalau di kantor kita sih, kita lebih nanya dulu, kamu maunya kemana sih? Mas, aku maunya digital marketing, Mas. Aku senangnya digital marketing, Mas. Aku senangnya ada yang baru masuk nih, senangnya di kripto. Dan pas banget aku lagi masuk ke dunia blockchain saat ini. Dan dia kayak, oh ini pas dong berarti dong. Tapi sebelum masuk jalan sama aku, ya kamu pelajarin dulu yang yang aku tahu tapi kamu belum tahu. Contohnya di aku digital marketing. Dia aku saat ini taruh di digital marketing yang harapannya nanti setelah digital marketing dia paham, dia bisa ikut aku di dunia blockchain yang aku sedang buat, kasarnya gitu. Terus rekrutnya di mana? Ini rekrutan kita biasanya kita ambilnya dari sini. Kita ada pernah juga sebelum kita pindah ke manajemen trainee, kita itu menggunakan metode namanya IE Mas. IE. Kita sebutnya intern entrepreneur. Jadi gambarannya adalah bedanya apa sama manajemen trainee? Kalau intern entrepreneur kita gajinya lebih kecil di depan. Kita taruh 1,5 juta mengikuti pengalamanku di awal. Gajiku dulu 1,5 juta, pas kerja sama orang, ya aku ikutin. Berarti kalau mau jadi entrepreneur, ikutin langkah gua di tempat gua. Mungkin teman-teman punya cerita yang lain juga bisa di copy paste di dalam sini. Jadi kurang lebih seperti itu dan bentuknya kayak gini sih. Kita biasanya nyarinya yang GPA-nya paling tidak 3. GPA apa sih? IPK Mas. IPK. IPK-nya minimum 3, kita nyarinya PTN dan pada dasarnya siapapun yang punya PTN dan memiliki apapun yang kita tuliskan di sini, mereka cocok sama kita. Nanti aku kasih tahu alasannya dulu. Nah, di sini ada juga Randi. Nah ini dulu tahun berapa ya masuknya? Aku tahun 2020. Nah, ini masuk 2020. Kamu? 2018 Oktober. Kamu? Aku Itu namanya mic bisa dipakai di depan ini. Nah, betul. Ya. Aku 2020. Nah, kamu siapa? Arif nih 2020. Kamu masuknya ke program IE juga. IE ya? Berarti Iya. kamu gajian 1,5 juta ya? Iya. Jadi ini IE, kamu nggak IE ya? Aku IE gadungan lah. Ini IE gadungan karena pas dia masuk minggu depannya atau 2 minggunya baru program IE terluncurkan ya. Mungkin boleh teman-teman nambahin di sini nih. Kamu dapat infonya dari mana dulu, Rif? Aku dapat dari Instagram sih. Itu ada iklan lewat, terus aku email, besoknya telepon. Besoknya langsung ditelepon, langsung dikasih tahu kapan ininya, tanggalnya. Iya, langsung dikasih tahu. Langsung dikasih tahu tanggalnya kapan, terus kamu datang. Datang langsung. Oke, berarti kamu dari Instagram. Bisa juga kalau teman-teman Instagramnya banyak followers ya. Biasanya mereka tuh ngeviralin tuh, mereka teman-teman yang baca follower teman-teman tuh ngasih tahu ke temennya ini ikutan sering banget terjadi. Kalau ini lewat mana tuh ya? Aku awalnya lewat Jobstreet. Jobstreet. Kamu dulu posisi apa? Kamu bukan IE kan? Bukan. Aku di Jobstreet, habis dari Jobstreet tuh yang event operasional. Oh, kamu masuknya dari operasional event. Operasional event di Jobstreet. Oke, kalau Randi? Aku tahunya dari teman sih Mas. Dari Nasir kan masuk ke sini terus aku lihat. Tapi apply-nya waktu itu di job fair Balai Kartini. Di Balai Kartini waktu itu ya? Iya. Berarti waktu itu yang IE masih itu. Masih Pas aku buka job fair. Ini job fair yang aku ikutin. Ini dulu pas kita awal-awal kita paling sering menggunakan paling senang sebenarnya menggunakan ini job fair atau job expo. Kenapa? Alasannya karena bisa ketemu langsung sama orangnya, bisa ngejelasin langsung kita ini apa, dan biasanya orang langsung kayak tahu gitu. Nah, mungkin ada input teman-teman masalah how to recruit an entrepreneur. Randy mungkin? How to recruitnya ya. Iya sih kalau dari rekrutmen itu
ini kacamata aku ya Mas, mungkin aku bisa sharing. Emang perguruan tinggi negeri itu karena aku sendiri dari PTN di Unpad, aku ngerasa emang dari dulu bahkan sistem sekolah kita tuh di Indonesia itu emang ngebiasain kita untuk nyelesain masalah yang udah ada gitu. Dan itu dari negeri, SMP negeri, SMA negeri, terus kuliah juga, karena dibiasakan hidupnya nggak gampang Mas. Jadi apa-apa tuh susah gitu. Dan biasanya kalau misalkan negeri kan semuanya tes, apa-apa dites, SNMPTN tes, SMUP tes, SIMAK tes. Buat masuk ke perguruan tinggi negeri aja tes. Bahkan dulu karena SMA 8 bahkan itu ada pengucilan lah ke orang kalau misalkan dia itu nggak bisa keep up, nggak bisa di top 10 atau nggak bisa di top 10 tapi secara keseluruhan ya, secara sekolah gitu. Jadi emang kalau misalkan perguruan tinggi negeri itu menurutku ngefek banget buat rekrutmen di intrapreneur, karena karakter orangnya itu emang benar-benar dibuat susah dari awal. Jadi secara mental pas mereka masuk ke sini itu lebih adaptif dan lebih tahan banting, yang pertama. Terus yang kedua, biasanya kalau misalkan perguruan tinggi negeri itu udah dikasih sedikit ilmu tentang organisasi. Yang ekspektasinya manajemen trainee ini menjadi seorang manajer atau seorang pemimpin kan ya Mas. Ya, dimana di dalamnya juga namanya juga entrepreneur ya, menjadi seorang entrepreneur dalam sebuah organisasi. Sedangkan lo aja nggak pernah ikut organisasi, gimana mau jadi leader? Gitu kan. Ada lagi? Enggak sih. Enggak, kamu. How to entrepreneur-nya ya. Ini how to recruit. Jadi gimana menurut kamu tentang how to recruit? Untuk rekrut sih itu penting banget kalau menurutku. Yang di dalam yang udah kamu jalani. Kamu kan masuk ke dalam program intrapreneur nih. Iya. Jadi bagaimana proses atau apapun itu yang udah kamu lihat. Sedangkan tadi aku requestnya adalah harus S1 all major PTN gitu. Menurutmu gimana tuh? Sependapat dengan Mas Randi, itu kalau PTN sih penting banget karena emang berpengaruh. Nah, saya sendiri sebenarnya itu dari PTS. Kamu PTS? Aku PTS. Kok bisa masuk? Bocor. Aku dari PTS. Cuman jujur aja sih pembentukan aku emang sangat lama buat kerja di sini. Cuman aku belajar dari orang-orang yang kuliah di jurusan PTN. Itu dampaknya bagus banget sih menurutku. Kayak gitu. Ya, setuju dengan pendapat Mas Randi kalau di PTN itu memang berpengaruh sih. Kayak gitu. Oke. Nah, ini ada tambahan? Kalau aku kan aku sama nih kayak Mas Randi. Mas Randi itu kan di Unpad ya Mas ya. Aku di IPB. Buat masuk ke IPB itu banyak banget tes yang harus aku laluin. Bahkan udah masuk kampusnya nih Pak, kalau di IPB dites lagi. Jadi udah gitu kalau di IPB kita tuh masuk belum tentu kita dapat jurusan Pak. Emang ya? Iya, udah gitu aku asrama lagi setahun. IPB tuh wajib asrama setahun. Itu aku ngerasain kayak pesantren banget. Pulang nggak boleh lebih dari jam 9, soalnya nanti mereka tuh ada kakak asramanya, ada komisi disiplinnya. Oh iya? Gitu. Iya, kalau ngelanggar aku ditahan kartu mahasiswanya Pak. Terus Sedangkan ngapa-ngapain? iya, karena kartu mahasiswa itu penting banget. Mahasiswa itu kalau di IPB yang awal nggak dipegangin ATM. ATM-nya tuh KTM Pak. Jadi kalau misalnya KTM-nya ketahan, kita kan nggak bisa hidup tuh. Karena uang jajan kan masuknya ke KTM semua. Nah itu sedisiplin itu kalau di kampus aku di IPB. Mungkin kalau mahasiswa lulusan IPB emang bertahun-tahun taunya adalah ya IPB itu emang asrama 1 tahun dan itu wajib. Oh gitu. Berarti kayak Rinto di tempat kita IE itu juga pasti sama. asrama. Menarik tuh. Ya hal-hal kayak gitulah yang aku nggak tahu. Oke, aku buka pertanyaan dulu teman-teman, silahkan tanya. Kalau mau tanya apa nih udah mulai masuk. Om Tony nanya, rekrut intra bisa lewat apa Mas Faisal dan buatnya gimana? Bikin sistem bagi hasil atau gimana? Soalnya bagi persen kalau dia nggak jalan. Bagi persen. Kita udah latih malah nggak serius dan jadi pesaingnya. Nanti aku kasih triknya gimana yang serius sama yang nggak serius. Om Tony habis ini. Om Bobby Gali, manajemen trainee apakah harus ikut MR gaji pertamanya? Sebenarnya bisa tergantung teman-teman ngesetnya gimana. Tadi aku udah bilang tuh, intern entrepreneur aku ngeset gajinya di depan 1,5 juta selama 3 bulan. Kalau emang kamu nggak bagus ya udahin gitu. Nah, bisa juga di set kayak gitu. Nah karena aku mau quality yang paling bagus, aku setnya dengan UMR. Jadi balik ke teman-teman seperti apa maunya.
Habis itu Mas Faisal dari workshop kemarin, apakah ada insight? Kalau ada mungkin bisa di-share hari ini. Nggak ada Om Bobi, nggak ada yang ikutan, jadi aku lanjut di buku ini aja terus. Gitu. Silakan teman-teman yang mau nanya lagi, apa aku lanjutin dulu? Suaraku udah oke ya, Om Aidil ya? Harusnya udah oke nih, aku udah setting sedikit nih, setting shalala nih. Harusnya udah lebih baik. Udah ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah how to recruit, rekrutnya sih simpel ya. Pokoknya judulnya gunakan manajemen trainee, habis itu setup, cari kalau bisa PTN dan kawan-kawan. Alasannya kenapa? Artinya kita mau ngerekrut siapa sebenarnya? Yang mau kita rekrut itu nomor satu adalah problem solver. Jadi itu nomor satu. Kita entrepreneur atau teman-teman yang ada di perusahaan, di organisasi, pasti teman-teman selalu membutuhkan leader yang bisa menyelesaikan masalah, yang reliable. Nggak mungkin nih, kita ngobrol sama orang, sering ngobrol sama orang, atau sering ngobrol sama atasan, tapi atasannya setiap kita tanya sesuatu, dia nggak reliable, nggak bisa jawab. Gitu. Artinya kita sebagai bawahnya juga jadi nggak pede dong. Ngobrol sama dia, kita ngobrol sama dia aja masalah gua nggak selesai, nggak bisa dikasih solusi, nggak ngasih solusi, ngapain gua malu gitu, iya kan? Nah, jadi nomor satunya adalah carilah sang problem solver. Maksudnya gimana Mas Faisal sang problem solver? Jadi aku cerita di sini contohnya Dean. Dean ini tahun 2019 Februari. 2019 Februari masuk. Aku menggunakan metode yang aku pelajari di Dean. Gimana ngomongnya? Aku menggunakan manajemen trainee berdasarkan apapun yang aku pelajari tentang Dean. Kenapa tentang Dean? Karena Dean dari pertama kali masuk sampai jadi sekarang itu percepatannya luar biasa. Dan ada beberapa persamaan di antara orang-orang yang jadi di organisasi Kuni yang aku tangkap itu kurang lebih sama, yaitu mereka sama-sama problem solver. Kebanyakan lagi nih yang jadi di tempatku itu rata-rata orang teknik tuh. Bahkan aku sendiri orang teknik, aku kan programmer. Randi orang teknik nih, dia geologi, kamu apa ya? Teknik informatika. Teknik informatika. Komunikasi. Jadi rata-rata kebanyakan nih di tempatku yang jadi naik-naiknya itu teknik. Kenapa teknik? Karena cara berpikirnya dia tertata dengan rapi, terstruktur dengan rapi. Maksudnya gimana Mas Faisal? Ya kalau benerin mesin kan pasti bongkarnya dari luar dulu tuh ke dalam, baru benerin, baru benerin, baru rakit ulang. Rata-rata adalah teknik yang aku tangkap seperti itu. Nah, teman-teman wajib ngerekrut menurutku pribadi perguruan tinggi negeri. Kenapa? Seperti argumennya Randi tadi. Aku aja baru tahu nih, aku kan bukan lulusan PTN ya. Aku aja baru tahu dari Randi bahwa kalau mau masuk PTN itu aku aja harus les, Mas. Katanya Randi kamu les ya? Aku les. Bimbel aku bisa waktu SMA itu 2 bimbel. SMA 2 bimbel. SMA 2 bimbel. Kamu juga? Aku 2 bimbel Pak, karena bimbel itu kan dia beda. Mau lulus UN atau lulus PTN. Betul. Gitu. Jadi aku di bimbel yang satu itu yang Nurul Fikri, jadi aku sebut nama. Nurul Fikri tuh dia bagusnya program lulusan buat ngejaminnya lulus UN. Nah, aku makanya ikut itu. Yang kedua aku yang buat di PB itu aku di GO, Ganesha Operation. Dan itu di total lumayan sih Mas. Itu sehari berapa jam? Kalau misalnya tuh aku dari jam 4 sampai jam 8 malam. Jadi pulang sekolah. Pulang sekolah. Seminggu 2 kali. Kamu ngapain? Main peko. Enggak sih, aku emang pernah ikut ini juga, bimbel juga, cuma karena emang belum rezeki Mas. Belum rezeki itu nggak bisa bayar, apa nggak masuk ke perguruan tinggi? Nggak masuk ke perguruan tinggi. Nggak masuk ke perguruan tinggi. Iya. Jadi nomor satu perguruan tinggi negeri. Kenapa perguruan tinggi negeri? Ya teman-teman dengar aja tadi ceritanya dari Rani sama Neni. Ceritanya adalah aku harus sehari bisa 4 jam 5 jam. 4 jam 5 jam. 4 jam 5 jam belajar terus-menerus. Mereka pada dasarnya udah ditempa gitu. Menurutku cara belajar mereka, tapi nggak juga sih. Harusnya cara belajar mereka itu jauh lebih cepat daripada orang yang nggak pernah masuk PTN. Itu nomor satu patokannya. Dan itu kalian tempuh 3 tahun. 4 tahun kalau untuk apa Mas? Enggak, 3 tahun untuk bimbelnya. Iya, aku 3 tahun. 3 tahun dari kelas Kelas 1, kelas 2, kelas 3, teman-teman buang waktunya udah ke situ. Iya. Udah di tempat, teman-teman sudah terbiasa untuk mempelajari sesuatu terus-menerus setiap harinya. Itu alasan kenapa aku pakai argumen carilah yang perguruan tinggi negeri. Apakah kalau nggak perguruan tinggi negeri bisa juga, Mas? Bisa juga, tapi nyarinya lebih sulit. Kayak contoh, dulu yang megang programmingku, yang megang teknologiku namanya Mas Alan.
Masalah tuh lulusan SMA, ya kan? Masalah ini lulusan SMA tapi bisa ngerjain apapun yang di request sama kantor ini. Jadi nggak harus juga, cuman orang kayak gitu kayaknya 1:100 kali ya. Iya. Bayang maksudnya? Iya. Ada juga di tempatku namanya Ridwan. Dia dulu XOB. XOB ini namanya Ridwan, kerjanya di tempatku, jadi timku, dia megang semua iklanku. Yang dia pegang dari semua iklanku, dia bisa ngiklan 400 juta sebulan. Dan sekarang dia udah keluar, aku seneng banget dia keluar nih. Mungkin argumen buat teman-teman kemarin yang nanya kalau ntar keluar gimana mas, aku malah seneng dia keluar karena dari awal aku udah expect dia nggak akan lama di tempatku. Karena memang bukan tipikal intrapreneur, dia ini anak kayak emang tipikal entrepreneur, egois aku kalau nahan dia di sini, dia nggak akan berkembang. Nah dia capcus sekarang omsetnya setahu 600 jutaan. Jadi ya balik lagi ke intinya intrapreneur adalah, dan intinya aku ada di sini itu kayak ngebantu setiap individu untuk menjadi makhluk yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu salah satu intinya. Salah satunya perguruan tinggi negeri. Apakah harus? Nggak harus, tapi jauh lebih gampang. Karena udah masuk PTN-nya aja udah susah, Ferguso gitu. Aku aja nggak diterima di PTN gitu. Jadi kayak nomor 1 perguruan tinggi negeri. Nomor 2 IP minimum 2,8. Kamu berapa? IP aku 3,53. 3,53. Kamu berapa? Aku 3,5. 3,5 kamu? 3,3. 3,3. Kalian tahu aku berapa? Kamu tahu aku berapa nggak? 2. 2. Masih bagus, aku 1,9 saudara-saudara. Karena memang makhluk yang tidak pintar akademik. Aku agak panas ya nyalain. Nah, karena memang aku tidak pintar akademik itu kali ya. Jadi kayak, dan setelah melihat, oh ternyata polanya IP tinggi juga efek ya. Karena pas sekolah mungkin juga dulu susah kali dapetin angka kamu tuh. Belajar terus gitu kan. Enggak kan, kalau misalnya di aku tuh ada kan bagi tuh Pak praktek sama teori. Nah di prakteknya nanti abis teori kan kita ada UTS, ada UAS kan, sama mungkin kayak terus ada ujian blok juga kalau di IPB. Dan sistemnya IPB adalah tidak menerapkan semester pendek. Jadi kalau misalnya misalnya aku semester 3 itu nilainya jelek, ada yang itu ngulangnya nggak 1 semester Pak, tapi 1 tahun. Aku ngulang lagi dari misalnya aku dari semester 4 nih, mau naik ke semester 5, itu aku nggak ngulang di semester 4, tapi ngulang di semester 3. Itu kalau IPB yang bikin beda. Horor jadi. Emang dipaksa, soalnya ada sistem di mana mereka dipaksa untuk keluar. Gila ya. Biar cepat lulus, tidak nyulitin. Soalnya kan nanti ada kapasitas ruangan ya Mas. Ada kapasitas antara pengajar dengan juga yang dididik. Gitu loh. Jadi kalau misalkan jumlah perbandingannya itu terlalu banyak yang tidak lulus, ini akan menyulitkan perguruan tinggi. Gitu loh. Menarik. Kamu gimana? Di aku sih ada semester pendek. Tapi ya bisa langsung sih. Kalau di aku bisa semester pendek gitu. Yang malah yang serunya semester pendek di aku itu bisa mempercepat kelulusan. Nah iya. Nah. Oh iya. Itu juga. Kamu gimana? Kamu di mana? Aku di Unikom Bandung. Unikom. Kamu IPB. Kamu Unpad. Ya, aku doang nih yang di luar negeri nih guys. Gimana kamu di? Kalau di Unikom nggak ada semester pendek, tapi kita bisa beli mata kuliah kalau IPK kita 3. Oke. Jadi kalau misalnya IPK-nya 3 itu kita bisa beli mata kuliah buat semester selanjutnya gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang belum mungkin nggak pernah masuk ke PTN sama kayak aku dan teman-teman yang pemalas-pemalas seperti aku di sini, inilah perjuangan mereka untuk mendapatkan IP 3,5 dan kawan-kawan. Gitu guys. Terus ada lagi selain ini, nah ini tantangan berikutnya nih. Ini yang aku tangkap. Aku paling suka orang yang bisa belajar dengan cepat. Salah satu yang aku pakai di kantorku adalah baca buku, karena kebetulan juga aku bisa speed reading di sini. Jadi aku kalau mau belajarin sesuatu tuh aku cuma butuh mungkin 3 jam, 2 jam. Biasanya aku udah selesai satu buku. Dan itu aku terapkan juga di tempatku. Kenapa read books? Aku pernah nyoba nih. Jadi pada saat aku merekrut di zamannya Dean nih, makhluknya si Dean ini, itu aku menerapkan, aku punya buku yang mengubah hidupku. Aku bilang gitu nih pada saat grup rekrutmen. Nanti habis ini kita bahas grup rekrutmen. Aku punya buku yang mengubah hidupku. Judulnya adalah The Secret. Gitu. Aku mau mendiskusikan The Secret sama teman-teman. Ini kalau nggak salah aku ngomongin hari Jumat. Gitu. Kita akan bahas hari Senin. Nah, pada saat hari Senin datang, tebaklah siapa yang membaca buku itu secara sepenuhnya.
yaitu Dea. Ada 10 orang di situ dan hanya 1 orang yang angkat tangan baca full sepenuhnya. Di titik itu aku sudah men-talent scout bahwa nih anak akan menjadi sesuatu, aku nggak tahu apa gitu. Makanya habis itu aku nempelin dia terus ke aku, karena ya dari 10 aja lu yang baca doang satu gitu. Jadi kayak oh nih anak punya kelebihan gitu, mungkin kelebihannya baca atau bisa terima direction atau paham, oh nih gue tahu Mas Faisal dulu susah dan Mas Faisal baca buku ini dan dia bisa mengubah hidupnya, maka dari itu gue mau mengubah hidup gue juga dengan cara membaca buku apa yang Mas Faisal baca. Bisa kayak gitu juga kan. Aku nggak pernah bisa nebak Dean ya, mungkin di kepala Dean seperti itu tuh. Jadi itulah yang aku gunakan, dan carilah orang yang kurang lebih seperti ini. Untuk masalah who to recruit, silakan ada yang mau ditanyakan, teman-teman tanyakan, atau mungkin ada yang mau ditambahkan sama Randi. Iya, tadi serunya ini sih Mas, pas Mas nge-statement kalau misalkan emang mereka kita harus carinya problem solver ya. Karena once dia jadi leader, itu akan nentuin timnya itu juga bisa jadi problem solver atau enggak. Ya kan, dalam artian jadi nggak apa-apa semuanya diselesaikan oleh manajernya atau leadernya atau atasannya di sini. Di mana orang yang terbiasa atau manajemen training yang kita cari ini sebagai problem solver, ini mungkin nanti kedepannya bisa ngebentuk orang-orang ini mampu mengambil keputusan yang sebenarnya apa-apa tadinya pengusahanya, tapi sekarang apa-apa timnya atau anggota timnya. Kalau misalkan mereka nggak punya karakter atau kemampuan untuk memecahkan suatu masalah, itu pasti akan nanya terus, dan di satu sisi capek nggak sih? Dragging, abis itu malah jadi anchor gitu. Ya. Nah, ini mungkin mau tambahin? Kalau aku sih kalau misalnya, karena kan kita kenapa problem solver, terus tadi juga ada yang nanya tuh Pak di Zoom, cara ngetesnya gimana nih biar jadi problem solver. Nah kalau misalnya dari aku sendiri yang aku rasain, dari karena kan aku nih ibaratnya kayak cucunya Bapak, ya ngasih kan Bapak nge-training Mas Randi, Mas Randi nge-training aku adalah hasil dari trainingannya Mas Randi. Nah kalau Mas Randi itu lebih kayak, ayo Nen, kerjain gitu, di proyeknya ini, coba kamu kerjain dulu gitu. Nanti kalau kamu udah mentok, nabrak, kejedok, baru ntar kasih tahu aku bantuin gitu. Tapi kamu ngerasain dulu kejedoknya dulu gitu, kayak gitu sih. Jadi kayak biar akunya juga jadinya refleks tahu gitu, oh habis ini nanti jadinya kayak gini gitu. Jadi terjun dulu. Jadi itu juga tergantung keberhasilan kamu, juga tergantung atasnya kamu, yaitu di sini adalah Randi. Kalau menurut sih perguruan tinggi tadi itu penting sih sebenarnya Mas. Karena jujur di sini aku sebagai PTS merasa sangat terbantu. Aku kerja di sini kebanyakan semuanya PTN, kebanyakan semua PTN, dan aku bisa belajar dari mereka. Karena speednya mereka itu lebih cepat dibandingkan aku. Oh, kamu ngerasain itu? Aku ngerasain itu. Speednya dalam arti apa ya? Belajarnya. Cara belajarnya. Dan aku jujur, aku orang yang sangat lambat. Nah, tapi dengan sekeliling aku ini perguruan tinggi semua, aku bisa ikut gitu di situ. Jadi bisa belajar seperti itu. Ya, itu yang kalau aku sebut kemarin culture-nya aku bentuk seperti itu, dan memang aku juga pembelajar yang cepat. Aku turunin ke ring 1-ku, nurunin ke ring 2-ku, ring 2 nurunin ke ring 3-ku. Kamu kan ring 3 jatuhnya kan? Kita hampir jarang ngobrol selain di badminton kan? Ini ketemunya sama aku di badminton terus, soalnya yang jago soalnya. Jadi kayak ajarin dong gitu. Jadi itu problem solver. Ini aku sekalian jawabin pertanyaannya. Alhamdulillah jadi bangga lulusan PTN. Wah, cakep nih Om Aidil. Oke. Mas Faisal, di syarat tadi IPK-nya di atas 3. Lalu gimana nasib di bawah IPK 3? IPK Mas Faisal kalau nggak salah di bawah 3. Iya benar. Sebenarnya ini bukan patokan yang saklek ya, karena argumennya sama. Mas Faisal aja 1,9 gitu. Sedangkan aku yang bisa bangun ini semua gitu. Tapi nyari orang kayak aku 1 banding berapa argumennya gitu. Terus argumen baru lagi mungkin kalau mau dimasukin, kita lihat top 5 atau top 4 unicorn di Indonesia gitu. Ahmad Zaki ITB. Habis itu Ferry Harvard. Habis itu Nadim Harvard. Habis itu Tokopedia William Tanuwijaya, Binus. Jadi 1 banding 4 loh. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau teman-teman mau nyari yang cepat-cepat,
dibanding nyari Tokopedia, dibanding nyari orang kayak siapa tuh William. lebih baik nyari kemungkinan yang lebih gede, yaitu yang ada di dalam PTN. Kasarnya gitu tuh, Om Bobi. Kebayang ya Om Bobi ya? Lanjut, cara tes itu dia problem solver atau bukan, gimana Mas? Abis ini aku bahas. Bisnis saya sekarang kuliner Mas Faisal, baru 24 orang timnya dan mayoritas tamatan SMP dan SMA. Solusinya gimana ya Mas Faisal? Kalau teman-teman mau ngegedein, bisa juga dengan SMP dan SMA itu sangat mungkin, bukannya nggak mungkin. Cuman seberapa cepat teman-teman nge-training mereka untuk mereka naik kelas, itu jauh lebih cepat kalau teman-teman bisa rubah menjadi intrapreneur. Karena intrapreneur juga harus turun masak dulu, juga harus nyuci dulu. Karena nggak tahu, Randi ini pernah ke Cina, aku kirim ke Cina, aku tinggal di Cina di Shenzhen. Kalau Randi juga pernah ngangkat barang, kebayang, karena aku sendiri ngangkat barang sendiri satu kontainer di Batam. Jadi kalau teman-teman, kalau misalkan kita ngomongin yang ngangkat barang itu kan jatuhnya kan nggak perlu lulusan negeri dan kawan-kawan ya. Tapi kalau intrapreneur kita pernah ngangkat barang dan tahu seberapa susahnya itu dan dia memahami semua prosesnya, pada saat aku mau bawa tim itu naik kelas jauh lebih mudah. Om Erwin sampai sini, Om Erwin tadi ya, jadi itu gitu. Om Aidil gitu. Om Aidil, lanjut, tolong di share draft kontraknya, bisa diedit dulu hal-hal sensitif angka gajinya, ntar aku kasih patokannya teman-teman yang langsung sendiri ngerjainnya. Wow, apa daya tariknya sampai 3,5K IPK 3,5 dari IPB, mau lamar ya, keren ini. Apa nih tuh? Apa ya? Karena kan aku tuh kan taunya pas lagi pandemi tuh Pak. Lagi pandemi itu kan lagi keren-kerennya tuh startup. Ya kan? Itu tuh naik banget. Aku nyoba ke Tokopedia gitu. Aku selalu mikir startup mana, karena kan basic aku tuh bukan teknik. Aku pikirnya tuh startup nih kayaknya anak-anak IT gitu, harus bisa ngoding segala macam. Sedangkan kan aku komunikasi. Tawarannya dari TV-TV, kayak Trans TV atau Net TV itu juga aku dapat offering gitu. Tapi enggak, aku pengennya tuh belajar startup gitu. Aku pengen masuk ke dunia startup gitu. Akhirnya pas ada di lamaran sini dikasih tahu lah sama Nadia juga. Terus Nadia malah bilang, HR yang Bapak bilang, di sini kamu nggak cuma belajar satu hal, tapi belajar yang lain gitu. Aku mikirnya, wah oke nih gitu. Karena yang lain nggak nawarin itu. Gitu, yang lain nawarinnya mau menggunakan skill aku, tapi kalau di sini ditawarinnya aku dapat skill tambahan. Itu yang bikin beda gitu. Kalau aku kerja di Trans TV, aku bikin skrip yang skill aku digunain gitu, tapi kalau di sini aku malah dapat skill baru ya, karena bikin skrip udah dilakukan 4 tahun di dalam kampus kamu. Betul di PB aku udah ngedit video, udah ngedit foto. Ya itu aku nggak mau aku lakuin, itu kan aku ngelakuinnya mungkin ada beberapa yang terpaksa karena harus nilainya bagus gitu. Jadi mungkin offer dari sebuah company atau dari sebuah organisasi yang bisa meraih makhluk-makhluk seperti Neni gitu kali ya. Nah Neni ini yang WhatsApp-nya teman-teman pegang tuh, kalau ada WhatsApp tuh langsung sama Neni nih dipegangin project ini. Sebelumnya banyak beragam macam Neni megangnya, tapi kan lah kemarin coba yang lain. Gimana kamu? Aku selesain lagi deh. Soalnya ada pengalaman pribadi, aku pernah rekrut S2 dari PTN dan IPK di atas 3, tapi tidak bisa kerja. Mohon advice-nya. Wah ini Om Bobi sama Om. Jadi kayak yang tadi aku bilang, yang Dean itu angkatannya itu ada 10 orang. Angkatannya Dean, 10 orang. Tapi pada saat aku request baca buku aja, itu cuma Dean yang selesai. Dan 10-10-nya ini IPK tinggi semua, 3, 3,2, 3,3 gitu. Dan kayak S2 menurutku udah nggak ngefek, mau dari negeri mau dari manapun udah nggak ngefek kalau menurutku pribadi dari kacamataku. Gimana Mas Faisal maksudnya dengan kayak gitu? Kayak kemarin aku baru mau hire legal yang harus punya pradi, jadi dia bisa beracara untuk wakilin kantorku. S2 UI waktu itu, S2 UI, tapi pas ngobrol ini mah kagak cocok banget nih ngobrol sama gue gitu. Jadi kayak S2 nggak jadi patokan, tapi menurutku pribadi S1 bisa jadi patokan. Ada S1 plus-plus-plusnya yang nanti harus kita cari tahu, yang aku akan bahas setelah butuh rekrut. Gitu. Om, share PPT kemarin dan hari ini ya. Share PPT, boleh lah, gampang lah. Lanjut. Terakhir, Om Bobi Gali. Mas Faisal, intrapreneur sebaiknya jangan PTN semua contohnya, karena yang akan beli buku hanya bukan dari PTN. Nanti
akan jadi segmented loh. Mohon dipertimbangkan lagi contoh dari kawan yang bukan PTN. Siapa yang bukan PTN di sini? Cina minus. Iya, masalahnya kalau bukan PTN pembandingnya 1:10 gitu loh. Bukannya aku mengsegmenkan, cuman memang faktanya seperti ini gitu loh. Aku juga nggak mau hal ini terjadi, cuman pola yang aku dapat seperti ini. Kebayang maksudnya? Jadi mari kita lanjutkan. Setelah butuh rekrut, kita bahas ke grup rekrutmen. Jadi teman-teman ceritanya di tahap ini teman-teman sudah lepas ke karir.com, sudah lepas ke jobstreet.co.id, tawaran-tawaran untuk menjadi manajemen training. Itu sekalinya masuk nih teman-teman, itu offernya tuh ya, mungkin aku bisa punya 400 lamaran, 500 lamaran ya, dengan judul manajemen training. Itu pada dasarnya kalau aku bicara di kantor, udah ubuk aja tuh cari satu, dia yang beruntung ambil gitu. Jadi kayak kalau mungkin teman-teman bingung ini kok PTN semua isinya, ya faktanya memang sebanyak itu yang bisa problem solver dan PTN membutuhkan kerjaan gitu. Modelnya seperti itu. Nah, pada saat teman-teman membutuhkan 5 orang baru, teman-teman nggak bisa interview 5 orang. Gitu. Yang aku sarankan adalah teman-teman grup rekrutmen. Kayak gimana sih Mas Faisal grup rekrutmen? Nih, tuh contohnya. Jadi tuh anjingnya ceritanya aku tuh. Jadi aku akan panggil orang-orang ini, misalkan dari 400 itu udah disortir sama HRO, Mas Faisal, ada 100 orang Mas Faisal yang mau datang. Oke, 100 orang datengin hari Jumat besok. Contohnya, minggu ini kita baru ngetes lagi namanya ITMT. Aku mau coba bentuk programmer dari teknik informatika, karena S1 informatika di sini tuh pada nggak bisa ngoding gitu loh, makanya aku pengen coba ngebentuk ini. Nah, Jumat ini nih, aku panggil nih, kalau nggak salah Nadia bilang sama aku ada 25 atau 27 gitu. 25 ya, bener ya? Per tadi pagi ada 25 yang udah confirm datang. Mungkin dari 25 itu akan ada rasio-rasionya yang akan terjadi gitu. Jadi bayangin, Jumat kita udah datang nih, hari Jumat besok ada 25 orang, apa aja yang teman-teman harus lakukan pada saat teman-teman melakukan grup rekrutmen. Ini yang akan aku bahas sekarang. Nomor 1, introduction. Introduction nih ya seperti biasalah, teman-teman perkenalkan dirinya teman-teman. Habis itu di sini ngapain aja, visi misinya apa aja. Biasanya kalau aku langsung, karakterku kan emang karakter lucu gitu. Aku seneng guyon. Jadi gunakan karakter utama teman-teman, jangan dipoles-poles. Karena orang bisa ngelihat kamu moles karaktermu atau enggak. Kalau karakterku kan emang karakter guyon, jadi aku pasti, wih, baru masuk nih ya, 25 orang ya, gimana, susah nyari kerja ya? Gitu. Bercandanya. Itu kayak, kalian tahu nggak, aku bosnya di sini nggak percaya ya? Biasanya aku pakai kayak gitu, langsung pada ketawa. Iya, aku bosnya, kalian nggak percaya kan? Gitu, ntar aku pecat-pecatin loh kalian. Itu yang biasa karakter aku gunakan. Jadi introduction, karena basicku juga public speaking-nya ada, teman-teman nanti juga menggunakan public speaking itu di situ. Habis itu setelah introduction, isinya adalah teman-teman di sini bukan kerja, teman-teman di sini belajar, seperti kayak ini barusan cerita. Culture yang aku pakai adalah ini. Teman-teman kalau 6 bulan di sini nggak berkembang, biasanya akan aku udahkan. Apalagi ya tambahannya biasa aku bahas ya. Itu dong, yang paling clear banget tuh itu ya Mas ya. Itu pesan yang nomor 1. Iya, pesan tinggal isinya aja ditambah-tambahin. Nah, setelah aku kenalin diriku, aku biasanya kenalin orang utamaku. Di sini kan kita lebut C-level. Ini ada C-levelnya, ada Randi, ada Dean, ada siapa. Mereka juga dulu duduk di tempat teman-teman. Persis tuh di situ. Itu nomor 23 kan kursinya gitu. Itu tempatnya Randi dulu. Kursinya Randi. Kamu mungkin hoki, kamu bisa jadi kayak Randi. Ada Randi, ada Dean, ada siapa. Mereka juga duduk di tempat teman-teman. Mereka adalah orang-orang yang pintar banget belajarnya, dan mereka bisa mengeksekusi seperti apapun yang sudah mereka lihat. Randi biasanya aku minta ngomong. Nah, Randi biasanya ngomong apa tuh ya? Ingat nggak? Kalau lagi grup rekrutmen. Oke, kalau pas ngobrolin grup rekrutmen, aku suka ngasih gambaran sih. Maksudnya, di sini tuh kita belajar teman-teman. Jadi kalau misalkan nge-state-nya teman-teman di sini emang mau nyari kerja, mau nyari penghasilan gede, itu kayaknya jangan di sini. Kayak itu tuh aku keras banget, clear banget di situ. Terus yang kedua, karena opportunity-nya itu teman-teman akan dapetin 2 tahun kalau teman-teman jalanin.
Jadi aku kadang suka ngasih input gini, Mas. Hmm. Kalau di sini niatnya belajar 2 tahun tuh di perusahaan ini merem aja. Maksudnya tuh jangan terlalu dirasa-rasa gitu. Kalau maunya hari ini kerja besok kaya, nggak cocok di sini gitu loh, ya kan? Jadi 2 tahun aja dulu merem, itu nggak akan bohong hasilnya. Gitu. Cuma kalau mau 3 bulan besoknya langsung jadi manajer, itu mah nggak bisa. Ke laut aja. Ke laut Abang aja. daftar di mana? Saya juga mau. Saya 1,5 juta dulu bang. Saya aja kaget parah. Iya. Itu terus sama yang poin berikutnya tuh yang pilihan. Jadi aku kadang suka ngasih gambaran ke mereka. Teman-teman mau cepat geraknya, cepat hasilnya, ya kerjanya tiap hari. Ya kan, dalam artian belajarnya setiap hari. Kalau di sini kan kita pakai kalimat belajar ya Mas. Tapi kalau misalkan mau growingnya 3 tahun atau 4 tahun, 5 tahun lagi baru bisa ngiklan, ya Senin sampai Jumat. Iya betul. Ya kan. Dan itu pilihan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau yang ini, ya cocok jadi intrapreneur. Kalau misalkan emang nggak mau, ya mungkin pikirkan lagi. Gitu. Dan itu tuh yang lucu sama Zikra juga kayak gitu. Ini searah nggak sih sama tujuannya teman-teman? Ya, kantor ini searah nggak sama kamu? Ya. Jangan kamu kesini karena kamu nggak punya karena kamu nggak dapat kerja, karena kamu juga nggak akan cocok di sini kalau kamu nggak searah, gitu ya. Itu di state kuat tuh sama Randi biasanya, sama Dean, sama siapa. Biasanya kondisinya aku keluar tuh lagi ngerokok tuh, aku males kan, ngerokok dulu ya gitu biar mereka yang ngomong, gitu. Jadi aku intro si levelku, habis itu baru masuk ke culture. Tadi istilah kasarnya teman-teman pasti banyak kata kunci belajar yang digunakan di sini. Ini aku biasanya ngomong, memang tempat ini adalah tempat belajar, bukan tempat bekerja. Anggaplah ini kampus, makanya kita punya house, kita punya klub, kita punya apa. Karena kita berharap teman-teman bisa berkembang di sini. Dan kalau bisa teman-teman nggak punya teman di luar, nggak usah punya teman di luar. Ngapain kamu nongkrong di luar juga nggak dapat faedah apapun. Yang ada juga gosipin si Vanessa Angel lah, apa gitu kasarnya. Jadi aku tekankan juga. Bahkan 3 bulan MT yang aku rekrut tadi di sini itu harus dan wajib tinggal di dalam, nggak boleh pulang. Karena aku mau ngebentuk mereka supaya mereka tidak terkontaminasi oleh orang negatif di luar sana, istilah kasarnya gitu. Yang aku nggak pernah bisa kontrol, tapi culture di tempatku aku bisa kontrol. Kebayang nggak ya? Siapa yang negatif di sini pasti aku bisa tahu, gitu. Entah gimana caranya aku tahu. Kayak zaman dulu kita culture belum aku rubah ya Ran ya. Itu orang negatif ya ngangkat barang aja ngegerutu ya. Iya. Banyak banget ditemuin di itu. Dan itu jangan dikira semua lulusan negeri itu bagus, enggak juga teman-teman gitu ya. Kayak tadi aku bilang, kayak itu lulusan negeri juga ya, aku lewatin IE waktu itu jalur entrepreneurs. Ya, dan satu tim juga sama Randi gitu. Jadi kayak jadi emang harus dijaga banget. Itu culture masalahnya. Lalu kenapa aku memilih culture ini? Kenapa teman-teman pada saat grup rekrutmen ini teman-teman juga harus bisa menjelaskan kenapa teman-teman memilih culture apapun yang teman-teman jalankan. Kalau teman-teman hobinya barang mewah, hobinya mobil mewah, gunakan gitu. Bisa cerita juga, bisa bangun cerita. Gue di umur lo 21 tahun, gue itu lagi susah-susah. Biasanya kan cerita entrepreneur tuh ada ya, atau cerita si level atau cerita apapun, pasti ada cerita ini. Gunakan cerita itu. Gue umur 21 tahun, gue cuma punya bebek-bebekan, gue nggak punya mobil, gue nggak punya motor, kayak gitu. Tapi sekarang gue punya Ferrari, gue punya apa. Kalau lu mau jadi kayak gue, hard work-nya harus kayak gue. Gitu. Teman-teman juga bisa gunakan, nggak selalu apa yang aku jalankan ini adalah yang terbaik, nggak juga, gitu ya. Karena memang dari kemarin aku state juga bahwa bahasanya aku adalah orang yang sangat, menurutku aku sederhana gitu, aku simpel, aku nggak suka barang mewah, aku nggak suka apapun itu, ya itu aku gunakan. Makannya aja nasi, tahu tempe, sayur asem gitu. Lu makan ayam, ya lu mewah, lu lebih mewah hidupnya daripada gue gitu kasarnya. Itu yang aku gunakan karena aku memang orang itu. Gitu. Tapi kalau teman-teman kayak Randi kan mobil aja Porsche, nggak bisa dong pakai itu. Randi kalau ngomong ke depan ya harus ngomong, lu mau punya Porsche kayak gue aja dilempar sama Mas Faisal ke Shenzhen. Dikasih 600.000. Dikasih 600.000. Seru hidup gitu. Lu mau? Kalau mau gue bilang Mas Faisal nih. Kagak ada yang mau, palingan juga nggak berani gitu. Sedangkan aku pribadi aja dulu bolak-balik ke sana emang aku kenal orang Cina. Kagak ada kenal satupun orang Cina di sana. Nah, cerita-cerita inilah yang teman-teman bentuk dan bikinlah culture di dalam organisasinya. Kenapa aku memilih belajar? Gitu istilah kasarnya. Karena ternyata teman-teman setelah aku pelajari, gitu kasarnya itu, pas ngomong ke grup rekrutmen ini,
selama aku menjalankan bisnis, yang paling penting itu adalah aku cara belajar. Maka dari itu, culture yang aku buat di sini adalah belajar, teman-teman nggak bekerja, teman-teman di sini bermain. Aku biasanya suka sombong nih, kadang-kadang kan aku kan kayak cepat gitu ngerjain sesuatu ya, dan aku kayak misalkan nih Jumat besok nih aku akan ngomong, wah Sabtu Minggu kemarin bikin Twitter tuh, gue lagi bikin sosial media 2 hari gitu. Jadi lu bisa nggak gitu. Jadi kayak ya kenapa gue bisa gini, karena gue belajarnya cepat, karena gue bisa cara gue pick up sesuatu cepat. Kalau gue mau sesuatu selesaikan besok, harusnya 2 hari yang lalu udah selesai gitu. Itu bahasa yang biasa aku pakai. Jadi cari culture yang cocok sama teman-teman. Lanjut, proven method. Proven method ini beberapa metode-metode yang udah kita jalankan. Mungkin kita ada kali 20 ya udah nyobain. 20 metode-nya. Iya. Ada sih Mas. Dari Ada. dulu ya. Dan dulu kita 2019. 2019 ya. Ada 20 kali kita nyobain hal kayak gini. Kita ada pernah nyoba negeri, kita ada pernah nyoba swasta, kita ada pernah coba campur dari negeri dan swasta aja, itu menjadi 2 hal berbeda. Gitu. Jadi bukan mensegmentasikan sebenarnya teman-teman, tapi lebih kepada faktanya kita pernah ngadu negeri dan swasta. Negeri ini jauh lebih cepat cara belajarnya. Bahkan tadi yang dari Arif aja juga berbicara seperti itu. Alhasil kita kita nggak mau swasta, kita maunya negeri. Itu salah satu proven method yang kita cobakan. Habis itu minggu ini kita pernah nyoba ini nih. Di MT pertama itu banyak ngobrol sama aku. Kita pernah nyobain. Ya kan? 3 bulan tiap hari ketemu sama aku dari jam 8, dari jam 7 sampai jam 8. Tiap hari ngobrol sama aku. Jam 7 pagi sampai jam 8. Nah, ada argumen bahwa Mas, itu kan deketnya sama Mas Faisal terus, ya wajar mereka jadi. Oke, kita coba nggak sama aku ya, gitu kan? Iya. Kita lepas dong. Di yang berikutnya, rekrutmen berikutnya, aku nggak pernah nongol sama sekali, gitu ya? Iya. Yang nongol Randi, Dean, siapa. Udah kalian yang nongol, coba 3 bulan coba, jebret. Ternyata yang paling efek adalah yang dekat sama aku. Iya. Ya, yang pada saat kita lepas seperti itu, mereka tuh ngobrol sama aku, ngobrol sama Mas Faisalnya aja, yang orangnya selucu ini gitu ya, grogi anjir. Iya. Iya kan? Iya. Kayak anjir lu ngobrol depan-depanan ini masih grogi nih apa yang banget ini. Grogi kan kamu kan? Bener banget, Pak. Terus kayak apa sih orang gue selucu ini gitu apa sih? Gue suka guyon, gue suka apa, terus gue takut gitu. Gue gigit tapi Ada yang sampai gemeter. Iya. Padahal kita maksudnya udah itu ya, lucu itu ya, santai itu kan. Santai. Jadi kita coba proven method. Alhasil udah kita nggak pakai, udah semuanya deket sama gue. Balik lagi yang sekarang Intra sekarang seperti itu. Nah lucunya nih pada saat terjadi lagi nih, jadi kamu angkatan berapa ya jatuhnya ya? Ini yang MT cabang Pak. MT cabang. Nah MT cabang pasti nggak main sama aku karena jauh kan. Yang main sama Bapak tuh yang MT ini sama yang Farhan, tapi kalau yang udah agak menonjol. Yang udah menonjol. Ya. Nah jadi kalau zaman dulu kalau orangnya belum menonjol nggak aku tarik, biasanya nggak deket sama aku. Kalau udah menonjol aku tarik, sini jalan sama gua gitu. Nah MT cabang nih, kita ngomong MT cabang ya, ada orangnya di sini misalnya. MT cabang itu aku denger nih ya, nggak tahu ya, koreksi kalau salah ya. Itu iri banget dengan intrapreneur terbaru yang deket sama aku. Bener apa enggak ya? Bener banget. Nah kan, gua harus ngurusin lagi nih. Bener banget. Kenapa tuh kok bisa terjadi kayak gitu ya? Karena kita di cabang itu jarang banget kan ngobrol. Kita di cabang cuman karyawan semua, nggak ada kepalanya istilahnya. Nah, dan kita butuh kepala itu. Sedangkan kita gitu-gitu aja Mas, maksudnya tuh nggak ada buat teman ngobrol. Nggak ada buat teman ngobrol. Nah, dan kita butuh Pak Faisal sebenarnya buat lebih banyak ngobrol. Dan kita ininya itu sih sebenarnya. Kita pengen lebih dekat. Gitu tuh teman-teman. Jadi kayak yang kayak gini aku tahu nih udah lama, tapi kayaknya kamu nggak tahu aku tahu ya. Kamu tahu aku tahu nggak kira-kira? Enggak. Jadi banyak. Ya ini hal yang bagus ya. Dan ini kalau di zaman dulu belum aku rubah menjadi manajemen training seperti ini bisa negatif nih. Ini bisa jadi kanker nih. Itu si Andrew tuh enak banget bisa ngobrol sama kayak gitu. Enak banget dikasih duit. Gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu tuh proven method yang aku coba terus cari tahu yang baru apa. Yang contoh paling baru adalah yang kenapa sekarang kalau kemarin kita punya intrapreneur untuk MT, kita lagi mau nyoba nyetak intrapreneur untuk programmer. Argumen ini datangnya dari Rajiv. Rajiv ini salah satu programmer di tempat kita yang udah 3 tahun kali
3 tahun dari guru. 3 tahun dari pas aku bikin sekolah programming, dia yang ngajar. Sekarang dia megang project blockchain sama aku, tempelan aku langsung, dia yang megang kepalanya, dia yang bilang nih ya, bukan ide dari aku nih, ini menurutku keren banget. Mas, itu kalau intrapreneur pada jadi kenceng kayak gitu, kayaknya bisa deh Mas di programmer juga. Oh iya ya. Aku aja dulu ngoding paling tidak 3 bulan full time loh, aku bisa loh. Yaudah deh, kita coba deh Jim. Gitu. Jadi ide-ide seperti inilah yang akan keluar di organisasi teman-teman yang bisa mengembangkan organisasinya jauh lebih gede. Padahal itu di depan hidung tuh loh, maksudnya aku nggak bisa mikir itu loh. Tapi yang ngasih idenya adalah si Rajiv, yang dia bilang kayaknya bisa deh Mas, itu Intra cepet-cepet banget belajarnya, kerjanya cepet-cepet semua, kayaknya bisa deh Mas. Oke, kalau gitu aku kasih 2 minggu coba. Ya udah, idenya dari Rajiv. Makanya idenya baru minggu lalu. Kita coba eksekusi di Jumat ini dengan grup rekrutmen. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ini yang salah satu yang akan aku bahas. Ini salah satu kuncian yang menurutku pertanyaan teman-teman banyak nih. Seberapa bagus problem solver di mereka? Kan pertanyaannya tadi, gimana Mas taunya dia problem solver yang baik atau enggak? Betul ya? Betul. Nah, berdasarkan dataset dari Dean, yang satu-satunya di 1:10 yang baca buku di waktu itu, dan Dean saat ini memegang jabatan C-level, dia cuma butuh 2 tahun untuk di jabatan C-level ini, dan duduk manis sama aku tuh dari hari pertama kali dekat dia sama aku ya. Udah diminta dipisahin malah. Iya, Kayak udah anak tiri, udah mana kandung. Mana diri itu semua dia. Dia kagak ngapa-ngapain anjir, suruh benerin komputer doang gitu. Adalah baca buku. Ini pelajaran dari Dean. Kalau 1:10 bisa baca buku dan bisa sukses itu, pertanyaannya nih adalah apakah besok yang datang 25 orang bisa menyelesaikan buku dalam 3 hari? Bayang maksudnya? Bayang ya? Jadi itu salah satu problem solver yang aku masukkan di depan. Kalau teman-teman maunya budget kecil, cobain 1,5 juta. Aku nggak mau. Aku maunya budget yang oke, yang semua orang juga bisa. Iya, gitu. Jadi kayak ini pada saat grup rekrutmen Jumat besok tuh belum ada perjanjian. Oke, aku jadi manajemen training, belum ada nih teman-teman. Ini baru ngobrol-ngobrol doang, baru ngasih tahu lo akan begini, 3 bulan ke depan hidup lo akan sama gua. Nah, langsung aku tembak. Aku sekarang nggak 1 buku, aku beratin. Karena kan aku maunya maksimal, aku bayarnya UMR. Kalau teman-teman mau tes 1,5, turunin aja gapnya, 1 buku misalkan atau apa. Aku bilang, oke teman-teman, kalau teman-teman mau masuk sini, coba baca 3 buku deh. Ini 3 buku ini ngubah hidupku. Teman-teman kan tadi udah aku ceritain tuh, dari aku nggak punya apa-apa, sekarang aku bisa ada gedung, ada resort, ada apa. Itu semua karena 3 buku ini. Wah, 3 buku apa nih Mas Faisal bukunya? 3 buku ini adalah The Secret, habis itu Blue Ocean, dan Outliers. Aku ngomongnya gitu. Teman-teman baca, sekarang hari Jumat, teman-teman ada waktu Sabtu dan Minggu, Senin datang lagi kita bahas. Kayak gitu, itu yang aku lakukan. Nah, lucunya lagi nih, ini perbedaan nih, proven method lagi nih, aku maksud proven method. Pada saat aku ngomong kayak gitu, negeri dan swasta, refleksnya beda. Maksudnya gimana Mas Faisal? Kalau negeri yang dia lakukan adalah buka bukunya, dicatat tuh 3 bukunya. Ini. Swasta nggak buka buku, di kepala dia gua apal. Kayaknya gitu sih. Aku nggak tahu ya, tapi itu beda banget tuh. Dari situ aja refleksnya udah kelihatan. Oh, swasta seperti ini, PTN seperti ini. Faktanya ngomong kayak gitu. Book assignment. Terus aku selesaiin dulu baru kita tanya jawab ya. Lanjut. Nah, habis itu aku baru ngajak tuh. Itu kurang lebih 2 jam kali ya kita dalam group discussion ya. Itu kurang lebih 2 jam teman-teman. Kita rame-rame, ada Neni juga, ada Randi biasanya. Kita saling kayak apa namanya? Cari tahu lah kira-kira yang jadi siapa nih. Nah, kita belum sampai ke tahap taruhan sih. Seru deh kita taruhan. Siapa ya gitu. Kayaknya biasanya mana dia taruhannya yang udah baca buku berapa orang. Biasanya gitu. Lihat ada 25 nih. Berapa orang ya gitu. Nanti hari ke 10, 15 gitu. Iya, kayak gitu. Ini kayaknya udah pernah organisasi nih Mas, megang ini nih Mas, kayaknya bisa gitu. Dan biasanya itu sih variabel-variabel itu yang kita jadi tebak-tebakan buat tebakan. Nah, gitu. Jadi setelah itu selesai, si level biasa duduk manis. Oke, itu dari 25 kita langsung ngobrol.
mana yang kira-kira potensi. Itu aku bagianku training sama coaching. Aku udah tahu jawabannya untuk diriku sendiri, tapi aku pengen lihat kacamata Randi, kacamata Dean, kacamatanya Putri. Yang ini mas, kenapa? Gitu. Aku juga masih posisi coaching sama training kan ke teman-teman, ke si levelku. Kenapa? Oke, yang ini kenapa Randi? Kenapa milihnya yang si A, B, C? Oh ini gini mas. Dean kenapa milihnya D, E, F? Ini begini mas. Oke, kalian mau narik siapa aja? Mau dijadiin buat apa? Gitu. Itu aku tanyakan di dalam si level discussion. Nah, ini aku juga kasih beberapa fakta untuk rekrutmen, jadi teman-teman bisa ngebayangin. Di situ aku tuliskan 1:3 rekrut empty rate. Maksudnya apa tuh Mas Faisal? 1:3. Jadi gini, kalau teman-teman besok ada 21 orang nih, jangan teman-teman deh, aku ya. Kalau besok ada 21 ITMT, programku ITMT nih, karena aku nggak bikin intra, aku mau bikin programmer baru. Kalau ada 21 ITMT yang datang besok, dan aku kasih tugas baca buku, kemungkinan besar cuman ada 7 yang baca buku. Jadi 1:3. Dibagi 3 tuh, berapa orang yang datang. Bisa ikutin ya? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, dari 7 itu Mas Faisal, yang bakalan jadi berapa orang? Yang maksudnya jadi ini bukan jadi kayak ya jadi bisa programming pasti bisa, ada nggak mungkin enggak tuh 7 orang itu tuh nggak mungkin enggak. Yang jadi tuh yang kayak bisa naik jadi si level, megang project baru yang IT lah, atau megang produk baru lah, apapun itu 1:10. Berdasarkan datasetnya siapa Mas Faisal? Dataset dari 20 yang udah aku jalankan dalam rekrutmen. Gitu. Nah, sampai sini untuk masalah grup rekrutmen, teman-teman ada yang mau nanyakan atau mungkin tambahin sekalian pertanyaan masuk dari Neni mungkin? Apa ya? Kalau misalnya dari kemarin kan aku megang langsung juga tuh Pak yang book assignment. Nah itu seru banget tuh. Jadi kan sebenarnya Pak Faisal ini kan nggak tahu nih. Kita kan semua blind ya Pak ya. Mana MT yang udah baca, mana yang belum, ya kan? Pertanyaan Bapak cuma gini, yang belum baca silakan pindah ke ruangan sebelah, pindah tuh semuanya ke ruangan sebelah, gitu kan? Yang belum tetap stay di ruangan ini, oke. Yang udah baca tetap stay, yang belum silakan pindah, gitu kan? Nah, yang belum baca pindah, didampingi sama Neni, gitu kan? Baru kan aku di sana ngejelasin kayak misalnya, oke teman-teman, aku tanya biasanya reasonnya banyak tuh Pak, gitu. Dan mereka nanyanya kayak iya kan soalnya weekend gitu, kegiatan kita kan weekend banyak, nggak cuma baca buku doang. Oh aku akhirnya tahu nih kenapa baca buku atau book assignment ini jadi problem solver gitu kan. Ya masalahnya adalah kamu mau ngelakuin atau enggak, berarti kan emang dia nggak mau ngelakuin aja gitu. Jadi itu salah satu kuncian problem solving yang ada di aku. Kalau lu nggak bisa baca 3 buku dalam 2 hari, gimana lu mau menyelesaikan masalah orang? Lu aja baca 3 buku 2 hari kagak bisa anjir gitu. Paham nggak maksudnya ya? Betul. Itu jawaban buat teman-teman tadi tuh, book assignment-nya yang aku pakai itu adalah problem solving karena alasannya yang keluar itu tuh. Sedangkan aku aja Sabtu Minggu kerja, bikin program. Lu mau masuk sini dan lu expect 1 minggu mau liburan, gua tampar lu gitu. Aku juga pas baca itu lah, aku juga Sabtu Minggu jadi pembicara, webinar. Gitu. Jadi aku maunya ngerekrut atau meng-attract orang-orang yang bisa satu jalan sama aku. Kalau jawabannya Sabtu Minggu banyak acara, ya lebih baik kamu urusin acara kamu, jangan urusan aku, kantorku gitu. Ada lagi mungkin? Tadi sama yang culture sih, mungkin belajar. Ini kalimat-kalimat yang lucu nih Mas. Jadi kemarin tuh aku banyak pembicara entrepreneurs gitu kan. Terus ada beberapa tim yang datang ke pembicara terus ngobrol dan sharing. Ada juga yang pengusaha yang memang bahkan sampai jaga toko pun itu masih dia yang turun. Dan dia capek banget dan kemarin sempat ngobrol, Mas ada nggak sih bisnis yang gak ribet? Ada nggak sih bisnis yang gak ribet yang autopilot mungkin karena bio autopilot. Dikira autopilot kita bisa liburan Mas, ya kan? Bisa naik perahu gitu kan nggak bisa Ferguson. Gitu sebenarnya adalah culture belajar ini untuk nantinya si entrepreneur atau pengusaha ataupun leadernya itu tidak perlu mengurusi hal yang sama. Iya betul. Ini yang seru banget nih. Ini culture yang menurutku seru banget, lanjutan dari belajar.
kalau misalkan setahun kemarin udah bisa ngiklan, ya tahun ini jangan bisa ngiklan, Ran. Iya, betul. Ngapain? Gitu kan. Tahun ini ngerjain bisnis, pindah kemana, ya belajarin hal yang lain, gitu. Ngapain ditongkrong? Nah, hal yang tadi yang udah kamu buat, itulah si MT atau intrapreneur kerjain. Iya. Karena gue udah tahu apa yang akan terjadi gitu kan. Iya. Sehingga kita terus-menerus mencetak proyek baru. Kalau di iklan teman-teman kemarin lihat aku punya 25 PT dengan 15 proyek aktif, ya karena ada cetakan baru terus-menerus gitu. Kayak sekarang contohnya lagi, aku lagi di blockchain, aku tuh nggak ngajak Randi sama sekali di blockchain. Randi semua megang importir. Ini saat teman-teman nonton ini, aku udah nggak pernah nyentuh importir ORG sama sekali. Semuanya di tangan Randi. Semua keputusan aku angkat tangan. Lu yang putusin. Kasarnya gitu. Tapi Randi tetap report, Mas, aku tadi ngambil keputusan ini, kayak gini. Ya itu yang jadi patokan bahwa Randi akan maju lagi ke tempat lain gitu. Padahal Randi bangun entrepreneur kan juga nggak pernah aku pegang. Gitu. Rik, tambahan Rik. Untuk masalah grup rekrutmen. Introduction sih Mas. Aku dulu masuk importir ORG itu yang dari Mas Faisal langsung, kalian di sini belajar. Nah itu yang bikin aku pengen kerja di sini. Karena kan 1.500.000 satu bulan istilahnya nggak cukup. Tapi dengan aku dengar kata-kata Mas Faisal, kamu belajar di sini bukan bekerja. Nah itu yang bikin aku pengen belajar di sini. Nah sebenarnya itu di hari yang sama itu aku ada bootcamp IT sebenarnya, bootcamp IT. Tapi aku lebih milih coba deh pengen di sini aja dulu. Menyesal dong kamu sekarang? Enggak. Oh iya. Kalau program Kirain nyesel gue gini aja. Enggak ya. Oke, lanjut yuk, silakan nanya. Tolong share daftar kontrak, edit dulu tadi udah. Habis itu buku apa yang diminta baca Mas Faisal untuk Dean dan kawan-kawan satu. Kalau Dean dulu simple, aku cuma The Secret. Kalau yang sekarang ada 3. The Secret, habis itu Outliers dan Blue Ocean Strategy. Mas tadi bukunya apa aja, sama untuk book assignment Mas Faisal minta baca buku apa aja, itu tadi kita sebutkan. Nah, pada saat teman-teman ngasih book assignment, jangan belak-belakan tapi tersirat gimana tuh ngomongnya. Tapi yang kemarin tuh udah lebih bold sih Mas. Pas ngomong nanti Senin kita bahas. Terus sebelumnya kan aku punya buku, jadi tuh ini juga proven metode beda-beda nih. Aku lihat nih ya 3 kali. Yang waktu Dean itu aku sampai nggak sadar Mas minta baca buku, tapi Mas ngobrol emang ada buku nih aku yang merubah hidup aku yaitu The Secret gitu kan. Ternyata Dean yang ngerefleks sana. Terus ada lagi yang kemarin tuh waktu intrapreneur, aku tuh baca buku teman-teman. Aku tuh baca 3 buku. Ternyata mereka semuanya nyatet. Iya, itu horor banget sama diri nyatet semua. Ya ini gak ada yang dikeluarin, gak ada yang gagal. Iya makanya anjir 25 aja gitu. Langsung juga gue nih 100 juta baru nih sebulan. 25 kali 4.000. Terus yang kemarin tuh yang terakhir itu benar-benar lebih bold gitu loh. Maksudnya kayak Mas bilang nanti kita bahas di hari Senin. Yang nggak ada di kepalaku, ini kamu duduk di sini kenapa nggak ngejalanin gitu? Ya karena itu clear banget statementnya. Digituin aja berarti emang mungkin bukan orang yang tepat atau tapi beda bahasanya, jangan pakai bahasa untuk teman-teman yang Senin nggak baca buku, teman-teman nggak masuk kantor, nggak masuk sebagai program ini atau apa? Jangan gitu, gitu. Makanya aku nggak pakai kata-kata itu. Aku pakai kata-katanya adalah diskusi hari Senin itu. Kata-katanya aku pilih itu. Aku 3 buku yang mengubah hidupku. Kalau teman-teman mau ikutan mengubah hidupnya seperti aku, baca 3 buku ini. Senin kita diskusi. Bukan Senin pastiin teman-teman udah baca 3 buku atau teman-teman nggak masuk program. Ya baca tuh Mas. Iya betul. Orang patokannya atau lain udah nggak mau terima, gue nggak terima interview gitu. Sini aja gitu. 3 buku udah acara gue matiin gitu. Kalau ini kan ada acara kemarin terus gitu teman-teman. Ada lagi pas Senin itu mereka bawa bukunya atau enggak Mas? Kalau enggak kan mereka bisa nonton review pembahasan bukunya di YouTube. Bisa aja, tapi kan pertanyaannya jawaban dia nanti pas hari Senin kita datang. Bagian mana yang kamu suka? Aku bagian ini Mas. Oke. Gimana kayak di Outliers? Apa menurut kamu tentang pilot Korea? Itu pasti keluar tuh dari aku. Kamu nontonnya di YouTube ya?
Kebayang nggak? Jadi akan selalu ada gap-gap seperti itu, dan biasanya ujung-ujungnya juga pasti keluar dari kantor karena belinya aja juga udah jelek dari awal. Gitu. Oke, yuk kita lanjut ke berikutnya. Agreement. Ini langsung di copy paste aja tuh ya. Aku gambar ini pelan-pelan deh. Ya, ini nggak usah didiskusiin. Agreementnya simple, itu cuma 3 bulan probation. Aku bahasnya ke kamu juga sama kan? Iya. 3 bulan probation. Ini ada 2 opsi yang pernah aku gunakan. Opsi pertama itu kamu dibayar 1,5 juta per bulan untuk 3 bulan. Opsi kedua itu aku bayar UMR per bulan untuk 3 bulan. Kapan pakai metode yang mana? Tergantung teman-teman mau ngasih gapnya sesulit apa. Semakin sulit gapnya, teman-teman harus pakai yang atas. Contohnya apa Mas Faisal? 3 buku tuh menurutku nggak semua orang bisa terima. Makanya aku pakainya UMR. Gitu. Dan aku emang mau nyarinya yang benar-benar baca 3 buku selesai, karena dari sini aja udah enak gitu belajarnya, karena udah cepet. Makanya aku kasih yang UMR. Kalau mungkin teman-teman mau coba-coba dulu, coba dengan 1 buku, 1,5 juta. Tapi ya 1,5 juta gitu. Gapnya lebih bagus mana? Jujur jauh lebih bagus yang nomor 1. Kenapa? Karena offernya 1,5 juta, lu bisa bikin 3 buku, lu bisa baca 3 buku. Itu menurutku keren banget kalau bisa ketemu. Aku belum nyoba sih, kayak patut coba. Ntar deh, kalau kita ada kebanyakan IT, ada kebanyakan MT, baru dicoba yang ini iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja, orang lebih iseng. Lanjut. Terus waktu kerja di sini juga kita pakai lembur, ada juga 9 sampai 5 kita 9 sampai 6. 9 sampai 6 jam kerja harus sesuai. Lembur juga ada, rumusnya sama seperti kantor-kantor biasa. Ini nggak perlu aku ini karena aku juga kopas dari kantor yang lain. Pengakhiran hubungan kerja juga harus dijelaskan bahwa dalam 3 bulan kalau menurut aku nggak cocok, kamu nggak cocok ada di ekosistemku, kamu pasti aku udahin. Dan per hari ini aku baru udahin 1 MT hari ini. Udah belum? Kata Nadia sore. Jadi sore nanti diobrolin. Terus statusnya kamu akan probation selama 3 bulan pertama. Habis itu kita nggak punya kontrak. Teman-teman bisa pakai kontrak. Aku nggak pernah suka pakai kontrak. Aku langsung masukin full time. Habis itu penyelesaian perselisihan klasik lah, tata tertib kerja seperti yang teman-teman buat, terserah teman-teman mau seperti apa. Kalau aku kan ada house system itu jauh lebih efektif daripada tata tertib kerja yang ada di kantor-kantor lain juga. Sistem pembayaran kalau kita pakai mandiri, jadi kita state juga di situ bahwa kita menggunakan mandiri, kamu akan dibikinkan akun mandiri. Mandirinya mandiri Pondok Indah. Mandiri Pondok Indah. Kamu mandiri Pondok Indah juga bikinnya dari kantor apa? Dari kantor. Dari kantor. Dari kantor juga. Terus rahasia jabatan nggak boleh dikasih tahu, jadi Randi ini nggak boleh kasih tahu ke orang lain nih bahwa kerja dia ngapain aja di kantor. Habis itu penggunaan milik perusahaan bisa juga, kalau biasanya programmer, apalagi mobile app, pas itu kita kasih Apple gitu, kita kasih MacBook Pro, pegang MacBook Pro, tanda tangan lu pegang, kamera Alpha 73, ya lu pegang deh nih, ini dikasih lo yang pegang, lensanya ini 100 juta ya lu pegang ya, gitulah standar lah. Pembayaran uang peragaan dan kompensasi ya itu berbentuk bonus juga kita state, kerahasiaan data juga ada, cuti juga kita bahas, gitu teman-teman. Ini ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Misal dari 10 diterima 3, apakah 3 orang tersebut masuk ke tahap percobaan selama 3 bulan atau cukup 1 aja yang menurut kita terbaik? Terserah teman-teman. Kalau aku 3-3-nya. Kalau teman-teman masih butuhnya 1 ya 1 aja, nggak apa-apa. Kalau menurutku dari 3 itu aja kita masih punya rasio 1:10 loh yang jadi. Gitu. Dan sedangkan mencari 3 ini kalau menurutku pribadi 3 ini aja nyarinya udah sulit karena gap masuknya aja udah sulit. Dan bagusnya lagi Indonesia ini males baca. Kita kasih sesuatu yang mereka males pada dasarnya. Kita kasihnya di Sabtu Minggu yang harusnya kamu Netflix. Gitu. Jadi menurutku pribadi ambil 3-3-nya. Lihat 3 bulan ke depan atau dalam 3 bulan ke depan ada yang kamu nggak cocok, udahin aja gitu. Kamu nggak cocok di sini, aku egois nahan kamu di sini karena kamu bisa berkembang jauh di tempat lain. Gitu. Mas, mau tanya, ini kasih book assignment-nya sebelum diterima kerja, Mas? Iya betul. Jadi pada saat grup rekrutmen tadi rame-rame kan tuh 25 orang, kita kasih assignment-nya. Nah hari Senin yang baca buku baru kita terima, gitu. Baru tanda tangan agreement ini. Gitu. Buku 3 tadi apa aja ya? Wah ini. Aku jawab Udah. Oke. Selama masa probation itu ngapain aja Mas, dan apa harus ada target yang dicapai selama 3 bulan itu apa enggak? Kalau di aku saat ini
3 bulan itu setiap pagi pasti ngobrol sama aku. Itu masalah mindset lah, masalah apa yang aku biasanya bahas di YouTube-ku. Itu YouTube-ku tuh sebagian kecil banget itu. Aku banyak banget materi-materi yang udah aku buat pribadi untuk aku sebarin ke dalam ekosistemku gitu, ke dalam organisasiku. Nah, itu yang aku bahas. Oke, hari ini kayak tadi kita bahas time management. Time management aku pecah jadi 3 gitu. 3 ini yang aku bahas. Itu yang aku lakukan. Kalau zaman dulu aku belum ada tim ring satuku belum sekuat kayak Randi sekarang. Dulu mereka sama aku terus kayak kita ngomong Randi berarti. Kayak zaman dulu Randi ya. Iya. Kayak Randi zaman dulu nih Dean, ada Fahri, ada Putri, ada apa-apa. Itu selalu nempel sama aku. Kerjanya di sampingku. Iya. Putri itu dulu di sebelah kiriku selama setahun. Setahun tuh Putri di sebelah kiriku karena dia yang megang shipping. Sampai dia masih bawahanku di shipping sampai udah kuat baru aku tinggal. Putri baru jadi di situ. Sekarang semua logistikku dipegang sama Putri. Itu omsetnya ratusan miliar per tahun. Putri sendiri megang, aku nggak pernah tahu itu ada transaksi apapun di dalam. Iya kan bener ya? Iya. Nah, Randi ini tempel terus. Randi ini ikut aku Filipina. Jadi aku buka cabang di Filipina bareng Randi, aku bawa Randi, aku tempel terus Randi ini lihat gini ya, lihat cara kerja aku bla 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 bla. Sampai jadi udah aku tinggal. Randi bikin entrepreneur sendiri gitu yang dia dulu kamu mau apa tuh Mas? Apa Mas? Kamu bikin entrepreneur dulu kamu yang mau apa gimana? Bikin entrepreneurs kita ngetes ya waktu itu ya. Tes ya. Terus Terus oke, jalan. Idenya entrepreneur kalau nggak salah dulu zaman dulu aku nggak ada di platform kayak gini. Aku aja mau jadi pengusaha, mau lihat resources zaman dulu aku nggak tahu siapa. Itu kenapa aku pengen bikin ini. Dan itu menurut Randi dia nih ngebagi banyak orang Mas jalan gitu kan. Nah, habis itu yang aku lakukan pada saat timku belum gede. Tapi saat ini kan timku 200 nih, kita lagi ngincer 1000 nih dengan semua proyek yang kita punya. Aku udah nggak mungkin dong megang 800 baru lagi. Itu yang megang Randi gitu. Ini pertanyaannya siapa tadi? Jadi harus ngapain aja 3 bulan Mas? Kalau tadi yang tier aku yang pas aku masuk, ya Randi pada dasarnya paling gampang tuh kayak personal assistantku untuk masalah apa, Putri personal assistantku untuk masalah apa, ya personal asistenku untuk masalah apa. Nah di saat sekarang Randi itu memiliki personal assistant untuk Randi sendiri yang untuk masalah nyelesain masalah apa. Kebayang ya maksudnya? Jadi itulah yang dilakukan. Nah ada target atau KPI nggak teman-teman Mas Faisal? Tergantung lagi. Kalau aku pengen lihat Randi cara kerjanya apa, sukanya apa. Gitu. Ternyata Randi suka nge-lead dan dia juga suka nge-handle event misalkan. Ya, kita pegang dia untuk event gitu. Jadi bukan aku maunya ini Ran. Bukan begitu. Tapi lebih kepada Randi maunya apa. Maunya kemana nih 5 tahun ke depan. Nah ini maunya kemana 5 tahun ke depan. Arif maunya kemana 5 tahun ke depan. Mas, aku maunya di blockchain. Ya udah, aku siapin kamu ke blockchain ya. Nah, seperti di episode sebelumnya nih yang aku ceritain ke teman-teman, Randi nih dari awal ngomong itu maunya intrapreneur, bukan entrepreneur. Pada saat dia ngundurin diri mau ngapain? Mau jadi entrepreneur? Anak setan, lu kemarin jadi kayak aku ngikutin mau kamu nih, bukan mau aku gitu. Kamu maunya apa gitu. Jadi itu kurang lebih. Terus banyak nih. Aku selesaiin dulu kali ya teman-teman ya. Ini ada satu lagi terakhir yang aku sebut sebagai talent scouting. Jadi teman-teman, pada saat onboarding pada saat grup rekrutmen tadi, kenapa aku bawa si levelnya setelah selesai grup rekrutmen, aku bawa si levelnya keluar. Itu alasannya karena aku pengen ngajak si level untuk menjadi talent scouting yang baik. Maksudnya gimana Mas Faisal? Pertanyaanku adalah pada saat di diskusi bersama si levelnya atau manajer-manajer yang menurutku potensi naik jadi orang di tempatku, mereka harus punya skill ini, talent scout gitu. Talent scout ini ngapain sih Mas Faisal? Jadi talent scout tuh sebuah skill set di mana aku mampu menebak Neni ini akan jagonya di mana, Arif ini jagonya di mana, Randi ini jagonya di mana. Dengan hanya mungkin ketemu 5 menit atau 1 jam. Udah kelihatan tuh orangnya tuh, refleksnya seperti apa. Kalau teman-teman ada nih di Jumat besok ada di sini gitu ya. Aku ngomong apa? Itu 20, aku nanya sesuatu itu ke 25 orang itu. Itu yang angkat tangan yang mau jawab 25-25-nya. Pak saya bisa bilang ini mau jawab semua. Gue jadi sih males banget aja nih. Oke, ini bedanya. Nah, dari refleks-refleks itu kelihatan. Misalkan ditanya nih, ini misalkan anggapnya di ruangan ini 3 orang ini adalah
calon intrapreneur ya, aku tanya, Arif, hobinya apa? Jawabannya apa kira-kira, Arif? Ini serius, ini beneran. Hobinya apa? Olahraganya apa, Arif? Semua olahraga. Semua olahraga. Berarti renang juga, Arif? Renang juga. Gila, berarti kamu sporty banget ya. Iya. Emang kamu pernah juara, Arif? Basket Basket di mana, Arif? di provinsi. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Posisi apa kamu pegang? Aku rebound Rebound itu di bawah ring. di bawah ring. Berarti kamu goal maker. Iya. Gitu ya? Iya. Gitu. Waduh. Berarti dia yang dia nih yang megang permainan bukan playmaker. Berarti kamu yang nerima di depan dan kawan-kawan. Iya. Nah, dari sini argumennya adalah aku barusan tahu bahwa dia biasa ngegolin sesuatu di depan sendiri, kasarnya gitu. Jadi itu salah satu talent scout dari topik yang pernah aku angkat pada saat grup itu. Tapi ini kan pertanyaan udah jauh personal. Aku ngomongnya 25 orang nih. Gitu, 25 orang gimana nebaknya Mas Faisal? Ya dari pertama misalkan MBTI-nya Wealth Dynamic-nya apa? Yang biasa aku cari tuh akumulator dulu tuh. Akumulator pasti cocok sama aku semua nih. Yang akumulator ada 5, akumulator ada berapa nih gitu tuh. Pertanyaan tuh, akumulator ada 5 Pak. Bagus ada 5 ini. Gue bisa nempelin sama gue nih. Gitu akumulator sama kreator karena yang paling cocok sama aku kan akumulator, kreator, supporter. Nah ini supporter nih. Jadi aku cari 3 dulu. Dari 3 ini baru aku olah. Kayak namanya ini IPB misalkan. Emang kamu mau jadi petani? Kenapa kamu masuk IPB? Penerimanya di situ Pak. Aduh orangnya pasrah lagi. Jadi kayak ya dari ngobrol-ngobrol itu teman-teman harus memiliki salah satunya skill setnya adalah talent scouting ya paling gampang kayak American's Got Talent gini loh kayak Britain's Got Talent ada 4 orang yang menerka kira-kira ini talentnya bagus kemana ini talentnya bagus kemana ini talentnya bagus kemana kayak ini malah lebih cocok ke HR deh ini lebih cocok ke sini deh ini lebih cocok ke sini nah itulah yang kita obrolkan pada saat grup interview grup recruit selesai kita baru masuk ke discussion sama Randi, sama Putri, sama siapapun orang-orang di situ yang khususnya ring 1 aku. Nah ini pasti aku bawa terus. Bahkan ini yang aku bilang, Nen pegang yang ini, Nen yang ini nih harus dimanja ini kayak ini bla 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 bla. Itu aku bisa keluar tuh dari aku tuh. Gitu. Tambahan mungkin dari Neni? Apa ya? Kalau misalnya kemarin, kalau dari aku tuh serunya adalah mereka yang sekarang tuh udah mulai komplain Pak. Kayak yang aku akhirnya dapetin nih yang kemarin tuh yang angkatannya yang pertama intrapreneur pertama kita baru ngadain itu dia nggak ada komplain Pak pasti seru keluar kamu nggak lolos gitu. Nah kalau yang kemarin banget kita lakuin itu pas keluar komplain ke aku kayak Kak sebenarnya atau Bu sebenarnya aku tuh udah baca buku gitu kan tapi nggak selesai semuanya cuma kalau ditanya isinya saya tahu itu ada 2-3 orang ngomong kayak gitu. Terus akhirnya aku pisahin nih, karena kan itu jadi toxic nih. Ngumpul kan pasti biasa tuh ngobrol sama yang lainnya. Terus aku bilang, oke, yang ngerasa masih punya kesempatan buat di sini, udah tunggu dulu di sini. Yang itu, yang maksudnya yang emang pasrah dengan sudah menerima dengan pilihan yang kalian buat sendiri, itu silakan keluar gitu. Ntar ketemu sama anak kan. Udah setelah itu akhirnya ngobrol aku bertiga. Terus aku bilang, aku balikin lagi. Sebelumnya kan kita nggak nanya ya, kayak Bapak kan nggak nanya udah baca atau belum gitu, dan nggak ada pertanyaan seperti itu. Kan kalian yang membuat pilihan kalian sendiri. Kalian yang membuat pilihan mau tetap di ruangan atau ikut saya ke ruangan sebelah. Ya kan cuma ditanyanya udah saya baca belum? Yang belum saya baca silakan ikut ini ke ruangan sebelah. Berarti kan itu pilihan yang kamu buat. Kalau misalnya berarti kamu ngerasa diri kamu nggak capable buat selesai semua buku itu. Aku bilang gitu sih akhirnya kayak ya sekarang tugas kamu itu adalah tanggung jawab dengan pilihan yang kamu buat. Ya, aku bilangnya gitu karena kalau misalnya kamu tetap stay di situ dan kamu mungkin bisa jawab, kita juga nggak tahu kamu udah selesai baca apa belum. Iya, sampai kamu mati lo nggak tahu kamu udah selesai baca atau belum. Ngapain aku tahu. Terus akhirnya dia kayak oh iya emang kesalahan dari dia gitu sih. Iya. Dibalikin lagi kayak sekarang berarti tugas kalian tanggung jawab sama pilihan kalian gitu. Kalian kan udah milih nih kan kita nggak maksa buat pindah ruangan. Kalian yang dengan sadar pindah sendiri aku bilang gitu. Jadi ya udah sekarang tanggung jawab sama pilihannya. Di alam bawah sadar lu itu nggak selesai baca. Iya gitu. Aku pengen bilangnya kayak gitu cuman kan
agar lebih itu ya, dengan kata aku bilang ya sekarang tanggung jawab sama pilihannya gitu. Kan udah pilihnya ini, berarti silakan ikutin ketentuan yang kalau kalian pilihnya ini gitu. Lucu nih, yang ada dua sih kalau aku ya. Pertama yang ini Mas, tadi pas ngudahin orang yang nggak capable kali ya. Biasanya kan ada nggak tegaan gitu kan. Terus padahal itu kuncinya tuh gitu kan. Saat emang orang ini emang kita nggak bisa ngikutin fase kita, di mananya kita udah turun berkali-kali, terus dia juga masih nggak mau belajar, ya jangan dipaksa, malah kasihan. Kadang kita posisi dirinya nggak tega Mas, nggak tega dan segala macam, malah jadi kasihan di dianya, kasihan di kitanya juga nggak bisa maju kemana-mana ya. Terus itu lucu sih yang tadi tuh intrapreneurnya mengambil keputusan sendiri, ya kan? Baru kayak gitu aja mereka belum bisa ngambil kayak oh iya ini salah aku ya gitu. Padahal kalau misalkan di luar sistem rekrutmennya itu pasti interview 5 tahun lagi mau kemana, 5 tahun lagi mau kemana, dan itu di depan. Ya kan, dulu aku di Lazada kayak gitu, MAP. Oh, pernah nyoba Lazada. MAP aku ditanya Lazada, 5 tahun lagi mau jadi apa Ran? Lagi dengan polosnya. Jadi mobil bisa nggak Bang? Gitu. Kalau jadi mobil, pengen banget jadi mobil Bang. Terus mau jadi pengusaha langsung gak lolos. Iya kan. Kalau di sini kamu mau jadi apa Ran? Jadi pengusaha Mas. Ya udah ikutin aku gitu, belajar, dan kok beda refleksnya gitu. Jadi seru sih. Kamu ada tambahan? Ada sih. Intra di kita tuh yang aku lihat sih bagus sih, karena aku lihat dari Intra Farhan itu belajarnya cepet banget, dan Intra yang kemarin itu kita ajak webinar kan buat jadi asisten, dan itu belajarnya juga cepet gitu. Dan ada mau kayak misalnya Mas, saya apalagi nih Mas kerjaannya, dan bukan kita yang ngasih tapi dia yang mau gitu. Itu yang aku bilang kemarin, kayak tadi bahasanya adalah pada saat nanti kalau bahasanya kerja gitu, pada saat dilemburin atau suruh belajar sesuatu, itu di kepala mereka anjir lu suruh kerja ini, padahal maksudku adalah lu belajarin ini supaya masa depan lu bagus gitu. Jadi kayak oh ini ibu gue dulu ngomong gini kayaknya ke gue gue nggak mau belajar kayak males sama main belajar gitu, kayaknya gitu. Jadi aku menghindari makhluk-makhluk kayak aku gitu loh sebenarnya. Itu teman-teman ya, silakan tanya jawabnya, kita buka lagi. Ini dari atas kali ya. Dari Kak Gifari, Pak. Kak Gifari, selama masa probation itu ngapain aja Mas? Itu tadi udah. Mas, untuk Sabtu masuk ya, lalu kalau aturan pemerintah 40 jam kerja untuk PT itu gimana Mas? Sedangkan kita pengen produktif kan di awal-awal bangun usaha. Jadi kalau Sabtu kita nggak masuk, kita tetap libur Sabtu Minggu. Dan bahkan kalau kamu probation MT, kamu nggak dapat bonus apapun, nggak dapat lembur ya? Nggak dapat lembur sama sekali. Karena mindset yang aku pakai adalah gue bayar lu buat belajar. Sebenarnya lu yang harus bayar gue, karena gue ngajarin lu tiap pagi dari jam 7 sampai jam 8 gitu. Gue harusnya lu yang bayar gue anjir gitu, bukan gue bayar lu. Ini gue bayar lu buat belajar. Jadi Sabtu Minggu besok akan ada webinar, lu sekalian bantuin gitu. Kenapa ini terjadi? Karena zaman dulu aku aja motret pengen punya portfolio wedding, aku mau loh motret nggak dibayar supaya aku punya portfolio bisa jual ke orang, ini saya punya wedding portfolio. Sedangkan lu masuk ke sini nggak punya portfolio apapun, lu harusnya punya anak sekolah. Lu bangun pagi-pagi tiap hari buat ngajarin lu gitu. Kebayang nggak ya? Nah, makanya sekarang yang model yang aku pakai adalah diubah. Yang aku pakai yang pertama-tama probation, habis itu kalau ada event di luar 40 jam itu, ya lu belajar keluar gitu. Om siapa tadi? Om Erwin. Om Erwin, gitu Om Erwin. Sedangkan kita pengen produktif kan di awal-awal bangun usaha. Nah, orang-orang ini nih yang tadi aku bilang MT baru ini, pada dasarnya mereka tidak tahu mau ngapain nih pertama kali masuk nih. Standar dari semua orang yang baru masuk ke kantor teman-teman, produktivitasnya jelek karena nggak tahu harus ngomong sama siapa. Habis itu birokrasi di kantor ini seperti apa, hierarkinya seperti apa, dan seterusnya. Tapi pada saat punya intra, dan apalagi tadi tempelannya sama aku atau tempelannya sama Randi nih, mereka deket tuh, jadi belajarnya jauh lebih cepat. Kak Randi, gini, gimana Kak? Kak Randi, aku gini, gimana? Pertanyaan-pertanyaannya tuh bukan pertanyaan, Kak,
1 tambah 1 apa? Kalau zaman dulu nih, aku nih selalu ngomong, coba tanya Google, di Google ada jawabannya gitu. Lu aja pertanyaan kayak gini mas naik ke gua anjir gitu kapan? Bayang nggak sih? Kayak lu tanya Google, ini ada jawabannya di Google, hal kayak gini nggak perlu lu tanya ke gue gitu. Lu tanya aja ke Google, gratis lagi, nggak perlu bayar. Jadi itu mindset yang aku pakai untuk masalah ini. Lanjut. Kalau lembur ada penambahan gaji mas, sistemnya gimana dan berapa mas? Kalau di kita untuk MT ya nggak ada sama sekali. Tapi kalau untuk udah masuk kantor, manajer nggak ada lembur sama sekali, ya kan? Nggak ada. Habis itu kalau staff itu biasanya seperberapa gaji hitungannya? Ada ikutin hitungannya ini sih pemerintah. Ikutin omongan ikutin hitungan peraturan pemerintah. Fasilitas apa aja yang dikasih di awal mas? Oke, Om Fahruzi. Pertama-tama semua MT wajib tinggal di dalam. Jadi aku ada ruko di lantai 4 sama lantai 3, itu mereka tinggal di situ. Kamar mandinya cuma Satu. satu lantai. Itu merepresentasikan aku. Zaman dulu aku kasurnya juga tipis, kamar mandi juga cuma satu, nggak ada air hangat, kasarnya gitu. Jadi buat semuanya itu berbentuk cerita, karena alasan kenapa menurutku pribadi Randi ada di sini, Reni ada di sini, Arif ada di sini, itu semua karena aku orang utamanya. Menurutku pribadi seperti itu. Tapi aku nggak tahu ya, bener apa enggak ya, bener nggak? Iya. Aman. Dan juga turunannya sama. Pada saat Randi ada entrepreneur di bawah Randi, alasan mereka stick di sini itu semua karena Kak Randi, karena Mas Randi, karena Pak Randi, gitu jadinya. Nah ini juga dulu di bawah Randi kan? Iya kan, kayak misalnya, jadi kalau sekarang bisa Mas Randi ngajakin aku ke proyek apa, sedang dulu aku diginiin ya sama Mas Faisal, gitu, kayak gitu. Iya, sama gitu. Sama. Pernah punya pengalaman nggak Mas Faisal calon pelamarnya nggak ada yang baca buku? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Pasti ada, tapi rasionya jangan ambil interview 1 kamu suruh dia baca buku, terus besok tarik 10 datanya gitu, 10 orang pasti ada yang baca kok. Dengan yang tadi ya. Nah, kalau yang tadi aku bahas lagi ini mungkin tambahan nih. Dari cerita apapun yang aku bahas barusan, dan bahkan tadi Arif juga udah menjelaskan perbedaan antara yang negeri atau yang enggak. Arif sendiri yang menceritakan. Yang aku tangkap adalah pada saat teman-teman mau bangun intrapreneur, teman-teman harus cari bibit yang paling bagus, gitu intinya. Nah, bibit yang paling bagus ini gimana? Karena sampai detik mereka ada di ini, kayak Arif 23 ya? 24. Atau siapapun yang di tempatku ada yang 22, ada yang 21. Kita tuh nggak pernah tahu 21 tahun kehidupan dia tuh apa. Yang kita bisa cuma tahu adalah lu lulus dari mana, nilai lu berapa. Yang membuktikan bahwa 4 tahun terakhir kamu ngapain. Kebayang nggak maksudnya? Bisa gitu ya? Karena masuk PTN aja udah susah. Kalau teman-teman dokter, keren juga nih. Kenapa dokter keluar? Aku nggak cocok mas sama kedokteran. Suruh orang tua, keren juga nih kedokteran lagi. Mungkin cara lebih susah lagi, cara belajar lebih sulit lagi, lebih sakti lagi. Terus mau jadi masuk ke MT, oke juga nih. Bisa jadi begitu. Jadi maksudnya poinnya dari tadi aku bahas adalah dari rekrutmen dari awal itu aku butuh bibit yang kuat karena aku buang waktuku ke sini. Bayang nggak maksudnya? Aku buang waktuku ke sini, Randi buang waktunya ke tim yang baru. Kalau bibitnya jelek dikasih A, dia bilangnya enggak mas, ya repot hidup udah. Gitu kan? Itu perasaanku sama kamu dulu. Kamu dia bilang enggak ya anak setan. Gitu. Outlier Malcolm Gladwell ya? Iya, Malcolm Gladwell. Mas, turnover karyawan di sana bagaimana? Apakah tiap bulan ada yang out? Kita per 8 bulan, Om. Jadi, kita nggak tiap bulan. Bulan ini ada 1, dan itu juga karena keluarga, dan dia emang dasarnya mau PNS. Tapi kita juga nggak pernah tahu dia mau PNS. Kamu tahu ya? Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu ya? Ini sama kayak Randi zaman dulu nih, maunya apa, ngomongnya apa. Udah berapa bulan makhluk ini? 10. Nah, aku punya rasio lagi nih. Ini apa tadi bahasaku? Apa bahasaku? Yang success rate, Mas. Bukan. Proven method. Proven method di tempatku. Setiap orang yang udah melewati batas 8 sampai 10 bulan di tempatku, itu antara jadi atau dia jalan di tempat. Itu proven methodku. Di situ titik penentuannya, Mas. Itu titik penentuannya. Jadi pas masuk bulan ke-8, sekarang pertanyaannya kamu mau kemana? Ini udah bulan ke-8 nih. Kamu mau jadi orang karena kamu udah tahu semua luar dalamnya kantor ini, atau kamu mau di sini-sini aja? Itu salah satu rasio yang aku punya 8 bulan. Ridwan tuh yang tadinya OB,
dia butuh 8 bulan untuk memutuskan jadi programmer. Gue bilang ngalih juga jadi programmer. Tiap malam belajar sampai jam 2. Jam 2 tutup laptop, jam 5 subuhan, jam 6 ngantor lagi. Gue bilang tiap hari begitu nih orang ngalih. Bukunya OB. Stop udah ini orang. Gitu teman-teman. Mas turnover udah dijawab, untuk bukunya The Secret udah dijawab juga. Oke, jadi hari ini teman-teman yang ini aku bahas. Hari ini kita ngebahasnya yang 5 tadi. Aku coba strukturin ulang biar teman-teman lebih kebayang. Yang udah aku bahas adalah sisi rekrutmen. Nih, ya, aku udah bahas how to recruit, who to recruit, group recruitment, agreement, sama talent scouting. Ini hari ini yang kita bahas. Kalau yang mau nanya, aku kasih waktu lagi. Teman-teman silakan tanya. Pertanyaannya apa? Ada enggak? Kalau flashback waktu Mas Faisal muda dan lulus kuliah, maka Mas Faisal tidak bisa jadi manajer versi topik hari ini. Masih valid nggak sama materi rekrutmen ini? Benar nggak sih? Benar banget Om. Makanya tipikal kayak aku nggak pernah cocok jadi intrapreneur karena aku semau jidat, seenak aku aja. Kebayang nggak maksudnya ya? Jadi tipikalku itu nggak akan bisa masuk manajemen training. Bahkan aku dulu sekolah pilot aja, aku berhenti karena keterbiasaan seperti itu. Bagusnya aku bisa ngelihat, bisa ngikutin nggak ya? Tapi kalau orang lain yang nggak bisa ngelihat dan mereka memaksakan untuk menjadi manajemen training, bayang nggak maksudnya? Ya kamu buang waktu kamu di situ, aku buang waktu aku di sini. Gitu. Pertanyaan ini menarik nih Mas, yang kemarin. Di sini waktu batch yang sebelumnya ya. Di sini siapa teman-teman yang pengen jadi pengusaha? Nggak ada yang angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Berarti sadar mereka mau jadi apa. Iya. Gitu kan. Kalau di entrepreneur mungkin 2/3. Iya. Saya mau jadi pengusaha. Iya. Tapi mentalnya pas aku jalan juga lu bukan mental pengusaha, aku juga nggak bisa jadi lu pengusaha. Dikasih A aja lu, ini gimana nih gue mau jadi lu pengusaha? Lu mentalnya goblok anjir gitu. Gitu. Jadi dari awalnya orangnya itu udah harus aware dulu sama dirinya sendiri dari bibit ya. Kayak aku dulu kerja sama orang juga di luar sana dan aku juga ngomong, aku jadi sales, aku mau belajar jadi sales. Aku bukan mau kerja jadi sales karena aku menurutku pribadi aku nggak bisa melakukan sesuatu terus-menerus selama berapa lama. Gitu Om Bobby. Jadi benar Om Bobby setuju banget. Makanya aku nggak bisa jadi manajemen trainer gitu. Jadi manajemen trainee ya. Tapi aku bisa ngebantu orang jadi intrapreneur karena definisi intrapreneur sendiri adalah entrepreneur yang berada dalam sebuah organisasi dan aku adalah entrepreneur gitu. Om Bobby. Udah cukup? Oh ada lagi nih. Tadi yang 8-9 gitu-gitu aja diapain Mas? Ada rekomend. Itu aku tanya tuh habis tuh. Kayak kita baru ngeluarin bonus nih. Aku ada beberapa miliar nih aku keluarin bonus tahun ini. Itu yang di atas 2 tahun di tempatku dan masih jalan di tempat. Aku tanya. Mawar ya, kita sebut saja Mawar. Mawar, kamu tuh udah 2 tahun lebih tahu di sini. Aku bingung deh. Kenapa kamu nggak naik ya? Aku salah di mana sih? Kok kamu nggak bisa naik ya? Kamu maunya apa sih 5 tahun ke depan? Ini baru keluar pertanyaannya. Aku maunya jualan bakso Mas. Kayak pantesan kagak naik. Lu maunya jualan bakso, lu di sini gitu. Kebayang maksudnya? Oke. Untuk jualan bakso kamu butuh apa? Aku butuh tahu cara ngiklan Mas. Baksomu enak nggak? Wah aku soalnya vegan, aku udah nggak bisa nyoba bakso. Bikin bakso vegan deh, sini aku cobain gitu. Untuk jualan bakso kamu butuh apa? Aku kayaknya kalau lihat dari sini banyak yang jadi tuh harus bisa ngiklan deh. Oke, kalau gitu menurut kamu aku kasih workshop training untuk Facebook Ads bisa nggak? Bisa Pak. Oke, aku kasih, kamu nggak usah bayar ikutan. Oke Pak, ikutan. Bakso udah ketemu ya semuanya yang mau di frozenin nggak? Aku kenalin sama yang frozenan nih. Aku punya rekanan yang bisa nge-frozenin bakso kamu, jadi kamu bisa nge-scale. Kayaknya saat ini belum deh Pak. Oke, belum. Ekspektasiku sama kamu setelah kamu ngomong ini, di tahun depan awal Januari kamu udah nggak di sini ya, kamu udah punya usaha bakso. Aku bantuin kamu jadi punya usaha bakso. Karena kamu di sini juga buang-buang waktu kamu, aku juga buang-buang waktu aku. Lebih baik aku bantuin kamu untuk mendapatkan apa yang kamu mau, bukan aku mau. Kebayang nggak ya Om Obi ya, Om Obi Zamisya. Karena posisiku saat ini, aku tuh udah nggak pernah ngobrol sama dunia luar. Posisiku saat ini adalah aku kerja untuk timku karena mereka tidak bisa melihat apa yang mereka lihat.
Bisa ngikutin nggak ya? Jadi mungkin Arif juga belum bisa melihat apa yang Arif butuhkan lihat gitu. Fungsiku di sini adalah membantu Arif untuk mencapai ke hal paling tinggi yang Arif bisa dapatkan. Itu fungsiku sebagai orang utama saat ini. Gitu. Pada saat mengeksekusi ide, emang aku ngambil resource, tanya, emang aku ngambil resource aku ngapain? Explore sendiri, aku bikin sendiri, platform bikin sendiri, apa-apa bikin sendiri. Kebayang nggak ya maksudnya ya, Om Obi ya? Jadi setelah 8 sampai 10 bulan tuh biasanya aku ya udah biarin dulu. Tapi itu udah jadi kayak branching gitu loh. Nih anak setahun ini belajarnya banyak, tahun depan kita lihat deh belajar apa. Tapi kalau udah kayak 2 tahun baru kemarin gitu sih aku sadar sih, misi Mawar kita pengennya bikin bakso. Ya makanya kagak naik-naik, pengennya jualan bakso. Mungkin kalau aku penjual bakso, udah deh cabang gue satu lu pegang deh. Jawabanku gitu kali, aku nggak jualan bakso sih. Iya, betul. Iya kan? Gitu, Om Obi. Mas ada perjanjian kenaikan gaji nggak Mas per tahun atau per berapa bulan? Nggak ada aku sama sekali. Aku nggak pernah menaruh uang di depan. Jadi soalnya dulu aku juga berpikir kayak teman-teman kayak semua orang butuh uang gede dan kawan-kawan. Kalau aku pribadi aku nggak melihat itu. Aku ngebentuk selama kebutuhan kamu terpenuhi. Aku akan mencoba memancing yang nomor 1 apa ya lagi? Maslow self actualization kamu. Kayak contoh nih House of Edrus baru aku putuskan kemarin yang menang dalam satu season kan 3 bulan ya. Gedung ini semua orang harus manggil gedung ini gedung Tempo gitu yang menang tahun kemarin Tempo soalnya. Jadi mereka semangat banget karena self actualization yang aku tarik bukan masalah uang dan kawan-kawan. Gitu. Mas ngadain rekrutmen setiap tahunnya berapa kali? Kita coba untuk bikin 3 bulan sekali. Gitu. Udah ya, cukup ya teman-teman ya. Aku jadi cerita lama nih, aku kalau lepas ini jadi 2 jam. Seru nih soalnya. Tambahin lagi mungkin sebelum ditutup, teman-teman masalah rekrutmen. Ada lagi? Oh, cukup sih. Di aku cukup. Kalau aku sih seperti yang tadi Faisal sampaikan, ada rekrutmen itu tergantung kebutuhannya gitu. Iya. Kayak tadi kan Bapak bilangnya sebelumnya kan intrapreneur karena saat ini lagi fokusnya adalah ngajarin programming, berarti kan akhirnya kebuka nih buat ngadain rekrutmen untuk MT-nya intra programming gitu. Jadi mungkin buat teman-teman kayak adain rekrutmen tergantung kebutuhannya tuh di kantornya itu seperti apa. Ya bisa juga dibelokin dengan model seperti ini gitu karena mungkin teknik banget kayak mungkin kayak Randi ini lulusannya geologi. Mungkin teman-teman punya perusahaan yang nge-explore geologi kali ya. Ya buka aja intrapreneur untuk geologi atau manajemen training geologis minimum harus lulus dari geologi sehingga ngajarinnya jadi lebih mudah. Karena kerjaan lu besok 1 jam ngeliatin batu gitu kan, kayak mau, aku juga kagak mau. Tapi kalau geologi mungkin mau tuh. Ayo kita lihat batu, semangat banget. Gitu teman-teman ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Aku juga punya video biar teman-teman lebih kebayang yang aku omongin. Kasih juga dong. Boleh. Video yang episode 1 sama episode 2 intrapreneur. Itu aku kasih juga ke teman-teman apa yang terjadi di dalam. Teman-teman juga bisa melihat. Jadi gambarannya lebih gampang setelah aku kasih gambaran-gambaran seperti ini. Makasih banyak teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa.